Bab 41. Nama, penguasa dunia, aku menjadi penguasa gurun sejak awal penulis, ikan mas meniup gelembung. Plus mematikan mengatur ulang, penerjemah, Dragonbot Translation Editor, Dragonbot Translation. Lord Richard membawa pasukannya untuk membalas dendam atas kematian beberapa warga sipil. Ketika Onyx mendengar berita ini, ia mengira Karus sedang bercanda. Itu hanya beberapa warga sipil. Jadi bagaimana jika mereka mati? Warga sipil hanya bisa digunakan sebagai umpan meriam. Apalagi yang bisa mereka lakukan? Namun ketika Onyx melihat bahwa ekspresi Karu, dengan segala cara, tidak berubah, jantungnya berdebar kencang. Ia tidak tahu harus berkata apa lagi. Setelah terdiam sejenak, ia perlahan berkata, "Maaf." Ia melanjutkan, "Sejujurnya, aku datang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Lord Richard. Kami akan pergi hari ini. Namun, aku tidak menyangka akan sesial ini. Namun, tidak masalah. Setelah aku kembali, aku akan segera mengajukan permohonan kepada Kamar Dagang untuk membuka rute perdagangan dengan Twilight City. Mungkin, dalam waktu kurang dari 2 bulan, kita akan bisa bertemu lagi." Ekspresi Karu melembut, dan ia tersenyum. Tuan Onyx, Anda dipersilakan untuk mengunjungi kami di masa mendatang. Apakah Anda membawa cukup air dan makanan? Apakah Anda membutuhkan? Onyx melambaikan tangannya, dan nadanya sedikit emosional. Semuanya sudah siap, karena Twilight City masih memiliki banyak hal untuk ditangani. Kami akan pergi sekarang. Tuan Karu, ucapkan selamat tinggal kepada Tuan Richard dan sekali lagi terima kasih kepada Twilight City atas keramah tamahannya atas nama saya. Setelah mengatakan itu, dia meletakkan tangannya di dadanya dan membungkuk dalam-dalam kepada Karu. Karu tidak menghormatinya. Pada saat ini, dia mewakili Twilight City dan Richard. Semoga perjalanan Anda aman, temanku. Sampai jumpa lain waktu. Onyx membawa kereta yang telah diperbaiki dan beberapa penjaga. Dia meninggalkan kota gurun kecil tempat mereka beristirahat selama beberapa hari. Emosinya sangat membingungkan. Wilayah yang dibangun di gurun ini selalu memberinya perasaan istimewa. Dia menyentuh madu di lengannya dan bersemangat untuk kembali. Dia benar-benar tidak tahu seperti apa ekspresi presiden ketika dia mencicipi madu itu. Tuan Richard pergi untuk membalas dendam atas korban. Ketika mendengar berita ini, mata Adele dipenuhi rasa bersalah. Mungkin, orang-orang tak berdosa itu tidak akan mengalami nasib sial seperti itu jika dia tidak meminta Richard untuk mencari ayahnya. Dan cara Richard melakukan sesuatu kembali meninggalkan kesan yang dalam di hati gadis itu. Ini adalah pertama kalinya dalam waktu yang lama dia mendengar seorang bangsawan marah atas kematian seorang warga sipil dan bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk membalas dendam. Titik penting Richard di hatinya meningkat satu tingkat. Dia berpikir bahwa apapun hasil pencariannya, dia mungkin bisa bertahan. Setelah pasukan menempuh perjalanan selama 3 jam di padang pasir dan memusnahkan 7 atau 8 tempat berkumpulnya pasukan lapangan, Richard pun merasa sedikit lelah. Untungnya, ia tidak jauh dari area tempat kejadian itu terjadi. Setelah setengah jam berikutnya, 2 prajurit kalajengking mengintai ke depan dan pertama kali menemukan area aneh yang ditandai di peta. Mereka segera kembali dan melapor dengan hormat. "Tuan, kami telah menemukan musuh." Hal ini membangkitkan semangat Richard dan langsung meredakan rasa lelahnya. Panggil yang lain kembali. Pasukan itu mengumpulkan 28 mumi yang diperban, 10 Firaun yang dikutuk, dan 14 prajurit kalajengking beberapa saat kemudian. Total pasukannya adalah 52 orang, totalnya 5 regu. Mereka telah membentuk skala tertentu. Di bawah pengawasan semua prajurit, mereka maju lebih dari 300 meter dan tiba di kaki bukit pasir dengan kaktus yang tinggi. Richard memanjat bukit pasir dan melihat ke kejauhan di bawah naungan kaktus. 200 meter di depan, di antara kaktus, lebih dari 3 regu prajurit yang menakutkan muncul di depannya. Para prajurit itu mengenakan baju besi hitam dengan bunga mandala terukir di atasnya. Mereka mengenakan helm bertanduk yang hanya memperlihatkan mata mereka. Lengan kanan mereka dililit rantai seukuran ibu jari. Setiap ujung rantai terhubung ke kapak perang dengan pegangan yang dibungkus kain kasar. Mereka memegang erat kapak perang yang tajam di tangan mereka. Para prajurit itu sangat tinggi dan kokoh. Masing-masing dari mereka tingginya lebih dari 2 meter. Mereka bahkan lebih tinggi dari para prajurit kalajengking yang kuat.
dan helm yang memperlihatkan mata mereka memancarkan cahaya biru redup. Simbol kehidupan mayat hidup, api jiwa. Richard melihat sekeliling dan menemukan 7 atau 8 mayat di tanah tidak jauh dari sana. Darah membuat pasir menjadi merah. Di bawah matahari, merah menjadi kering dan hitam. Dia mengerutkan kening dan membuka panel atribut. Kapak orang mati, level 4. Potensi, elit bintang 3. Keterampilan, tubuh orang mati peringkat E, kebal terhadap racun dan wabah. Pertahanan meningkat sebesar 30%. Jantung tidak akan mati jika tidak hancur. Roar peringkat E, kekuatan serangan meningkat 30% setelah mengaum. Tomahawk Slash peringkat D, dapat melempar Tomahawk dalam jarak 30 meter untuk menyerang musuh. Tomahawk dapat diambil melalui rantai di lengan dan menyebabkan sejumlah besar kerusakan sihir pada musuh. Ratchet Talon, setelah Tomahawk rusak, dapat digunakan untuk mengumpulkan energi lagi. Feather Tomahawk, saat Tomahawk dilempar dari jarak 1 hingga 10 meter, kerusakan meningkat 20%. Saat Tomahawk dilempar dari jarak 11 hingga 20 meter, kerusakan yang diberikan meningkat 40%. Ketika kapak perang dilempar dari jarak 21 hingga 30 meter, kerusakan yang diberikan meningkat sebesar 60%. Terlebih lagi, ada peluang 30% untuk memicu skill kematian instan Soul Execution. Skill ini dapat langsung membunuh musuh. Semakin kuat musuh, semakin rendah peluang untuk memicu skill ini. Deskripsi, sayang kecil, tutup matamu. Aku akan melempar kapak. Mata Richard terfokus. Para prajurit mayat hidup ini benar-benar penyerang jarak jauh, dan kerusakan yang diberikan oleh kapak perang mereka adalah kerusakan sihir. Yang lebih menggelikan adalah karakteristik terakhir dari belenggu musuh. Di area 21 hingga 30 meter, kerusakan yang diberikan meningkat sebesar 60%. Dan ada peluang 30% untuk memicu Soul Execution. Skill ini akan membunuh musuh. Itu benar-benar sangat kejam. Richard menghela napas panjang, dan wajahnya menunjukkan ketertarikan. Dia bisa merekrut cabang pasukan ini, ditambah dengan kutukan kucing Sphinx ditambah serangan besar prajurit kalajengking. Kekuatannya pasti akan meningkat lebih dari 1 level. Kemudian, dia harus pergi ke pasar perdagangan untuk mencari cabang pasukan yang sama untuk dijual, tidak peduli berapa banyak sumber daya yang dibutuhkan. Pada saat ini, prajurit kalajengking yang telah menemukan kapak kematian berbicara dengan suara serak. Tuan, kami menemukan benteng para prajurit ini di sisi lain. Pupil mata Richard mengerut. Di mana? Nada suaranya dipenuhi dengan keterkejutan yang tak terkendali. Bawa aku ke sana, segera. Ikuti aku, Tuan. Medan bukit pasir ini mirip dengan ketinggian kapak kematian. Ada area besar kaktus yang menutupinya. Selama seseorang berhati-hati, seseorang tidak akan ditemukan begitu cepat. Setelah berputar setengah lingkaran, Richard melihat bangunan yang tersembunyi di kaktus melalui celah di bukit. Pasir, itu adalah rumah kayu dengan ribuan gagang kapak patah tergantung di dinding. Itu tampak sangat ganas. Rumah kayu kapak perang, level, elit 3 bintang. Tipe rekrut, kapak orang mati, elit 3 bintang. Jumlah rekrut, 10. Output mingguan, 5. Persyaratan rekrut, 40 koin emas, 40 unit kayu, 40 unit biji besi. Deskripsi, sarang pasukan gurun yang langka. Akhirnya, aku melihat sarang pasukan. Mata Richard berangsur-angsur menyala. Sebelumnya, dia mengeluh bahwa titik kumpul prajurit liar yang dia temui dalam beberapa hari terakhir tidak memiliki sarang pasukan. Sekarang, yang besar telah muncul. Atribut pasukan ini pasti berada pada level seorang bangsawan. Jika dia meningkatkan ke level langka setelah menaklukkannya, bukankah kecakapan pertempurannya akan melambung ke surga? Bukankah kecakapan bertarungnya akan melambung tinggi ke surga? Berapapun harga yang harus kubayar, aku pasti akan merebut sarang pasukan ini. Penerjemah, Dragonbot Translation Editor, Dragonbot Translation. Ketika Richard kembali ke garis depan, matanya dipenuhi kegembiraan. Kapak orang mati adalah pasukan ganas yang menusuk hatinya. Namun, satu-satunya masalah adalah musuh memiliki 3,5 pasukan kecil dan 35 orang. Tomahawk masih memberikan kerusakan sihir saat dilempar. Musuh menahan transformasi pasir mumi dan prajurit kalajengking. Selain itu, lawannya adalah mayat hidup dan kebal terhadap kutukan. Itu membuat kutukan Firaun kehilangan efeknya. Sekarang, hanya crowd control yang tersisa untuk digunakan.
Situasi yang tidak menguntungkan ini memaksa Richard untuk berpikir serius. Aku tidak bisa membiarkan prajurit mayat hidup melempar tomahawk. Kalau tidak, Mumi dan prajurit Kalajengking tidak akan bisa bertahan. Aku juga tidak bisa membiarkan eksekusi jiwa lawan terpicu. Peluang 30% terlalu menakutkan dan sangat tak tertahankan. Richard merenung, jika kita melancarkan serangan secara langsung, kita harus membayar harga yang mahal bahkan jika kita menang. Tidak perlu mengorbankan diri kita dengan sia-sia. Pertarungan jarak dekat dan membunuh mereka satu persatu adalah metode yang ideal. Mungkin, kita bisa memancing harimau menjauh dari pegunungan dan mengepung mereka untuk bala bantuan. Kita bisa mengolah jalan di tempat terbuka dan menyelinap dalam kegelapan. Aku hanya tidak tahu apakah kita bisa dengan mudah memancing pasukan ini pergi. Setelah berpikir sejenak, Richard perlahan-lahan sampai pada ide yang jelas. Saat dia merencanakan dengan hati-hati, dia mulai memberi perintah. Semuanya, dengarkan, mundur 500 meter di sana. Setelah instruksi terperinci, Mumi, Firaun terkutuk, dan prajurit Kalajengking segera bergerak. Richard juga mundur dari medan pertempuran. Dia mengawasi semuanya dari jauh dan memerintah dari jarak jauh. Sebuah tim kecil penjaga Mumi berada di sisinya. Sebagai penguasa Twilight City, keselamatannya selalu menjadi hal yang paling penting. Jika pasukannya kalah, mereka akan pergi, tetapi dia masih bisa menghabiskan sumber daya untuk merekrut lebih banyak. Jika sesuatu terjadi padanya, sang pemimpin, pasukan itu akan benar-benar pergi. Pertempuran semacam ini terlalu dekat. Bukankah dia akan langsung terbang ke langit jika kapak raksasa itu mengenainya? Beberapa menit kemudian, prajurit mayat hidup itu mondar-mandir dengan kaku. Tiba-tiba ia menyadari bahwa bentuk kehidupan berwajah Kalajengking telah muncul di bukit seberang. Ketika prajurit mayat hidup itu melihat mereka, ia tampak tertegun sejenak sebelum ekspresi mengejek muncul di wajahnya. Ia berbalik, dan ekor Kalajengking yang melengkung itu perlahan tegak. Sengat di ekornya mengait ke arah prajurit mayat hidup itu. Untuk alasan yang tidak diketahui, prajurit mayat hidup itu segera merasa seperti ada sesuatu yang meledak ketika melihat tindakan prajurit Kalajengking itu. Ia merasa terhina seperti belum pernah sebelumnya. Makhluk hidup rendahan terkutuk. Mereka melontarkan serangkaian kutukan. Mereka tiba-tiba menoleh untuk melihat rekan-rekan mereka yang terbakar amarah. Mereka kemudian langsung mencapai pemahaman diam-diam. Seluruh tim kapak perang menyerbu. Mereka akan membiarkan lawan mereka merasakan seperti apa rasa sakitnya. Pada saat ini, makhluk hidup itu tidak hanya memprovokasi mereka untuk tidak pergi, mereka bahkan melancarkan serangan balik. Tindakan ini hampir menyebabkan para prajurit mayat hidup meledak sementara mereka terbakar amarah. Sementara para prajurit mayat hidup memegang kapak perang mereka dengan erat dengan kedua tangan, mereka tidak memiliki sedikit pun niat untuk membuangnya. Mereka ingin membantai makhluk hidup rendahan terkutuk itu dengan tangan mereka sendiri. Pasir kuning memenuhi langit saat kedua belah pihak berlari. Setelah lebih dari 10 napas, mereka bertabrakan. Prajurit Kalajengking itu mengeluarkan raungan marah. Ia mengayunkan dan membenturkan capit besinya yang tajam dan menghalangi kapak perang itu. Percikan api menyala di bawah sinar matahari. Prajurit Kalajengking itu tidak bergerak, tetapi prajurit mayat hidup itu melangkah mundur dan tenggelam ke dalam pasir sebelum dapat menahan kekuatan pantulan. Dari segi kekuatan, prajurit Kalajengking itu mengalahkan prajurit mayat hidup. Mereka berdua adalah elit bintang 3. Jadi, tebasan kapak dari prajurit mayat hidup itu tak tertandingi. Namun, dalam pertarungan jarak dekat, prajurit Kalajengking itu bahkan lebih kuat. Namun, ada terlalu banyak musuh. Selain itu, prajurit mayat hidup itu tidak peduli dengan pertarungan satu lawan satu dan keadilan. Ketika prajurit mayat hidup lainnya melihat bahwa prajurit Kalajengking beracun itu tertahan, mereka segera bergegas maju karena mereka ingin menggunakan kapak tajam di tangan mereka untuk menebasnya sampai mati. Meskipun prajurit Kalajengking beracun itu bertarung dengan sekuat tenaga, dia masih terkena kapak. Namun, yang mengejutkan prajurit mayat hidup itu adalah kapak itu benar-benar menembus tubuh lawan. Sementara itu, prajurit Kalajengking itu seperti pasir, langsung menyatu dengan gurun bawah tanah. Meskipun mereka ingin menghentikan prajurit Kalajengking itu, semuanya sia-sia. Prajurit mayat hidup itu hanya bisa memberikan kerusakan sihir menggunakan tebasan kapak yang kuat. Tebasan sederhana mereka tidak memiliki kerusakan sihir,
jadi mereka hanya melihat prajurit kalajengking itu menyelinap pergi. Mereka bisa merasakan bahwa musuh itu masih hidup. Soul Execution tiba-tiba terbakar. Cahaya biru samar tiba-tiba menyala di kedua rongga mata hitamnya. Itu sangat mengerikan. Prajurit mayat hidup itu gemetar dan marah setelah diejek. Dia mengikuti arah di mana prajurit kalajengking itu muncul. Mereka ingin membiarkan makhluk hidup rendahan itu merasakan murka para mayat hidup. Setelah mendaki bukit dan membelah beberapa kaktus untuk melampiaskan amarah mereka tiba-tiba menyadari bahwa dua prajurit kalajengking berada 100 meter jauhnya. Orang bisa tahu bahwa mereka berasal dari klan yang sama sekilas. Prajurit mayat hidup, yang tidak punya tempat untuk melampiaskan amarah, segera menyerang prajurit kalajengking. Namun, kali ini, prajurit kalajengking tidak melancarkan serangan balik tetapi langsung melarikan diri ke belakang. Prajurit mayat hidup yang marah tidak peduli, dan kecepatannya juga meningkat. Setelah mengejar beberapa ratus meter, mereka melangkah ke tanah berpasir yang ditutupi semak-semak di kedua sisi. Langkah kaki mereka tidak bisa tidak berhenti karena mereka merasakan ada sesuatu yang memeluk. Kaki mereka di bawah tanah. Mereka tiba-tiba menundukkan kepala dan melihat mumi yang diperban putih merangkak naik dari tanah berpasir. Musuh mencengkeram kaki mereka dengan erat dan merangkak naik secara bertahap. Raungan. Prajurit mayat hidup mengeluarkan raungan marah. Ia mengayunkan kapaknya dengan ganas dan menebas ke bawah. Kerak. Pasukan itu bisa mendengar suara kapak tajam yang memotong pasir. Lengan mereka bahkan langsung menembus tubuh musuh. Mumi yang mengaktifkan transformasi pasir itu tidak menerima kerusakan apapun. Setelah bangkit, ia langsung terjerat dengan prajurit mayat hidup itu. Cakar tajam di tangannya menyerang dengan ganas dan meninggalkan goresan dalam pada baju besi prajurit mayat hidup itu. Ia bahkan dapat menembus baju besi itu dan menyerang tubuh prajurit mayat hidup itu. Sayangnya, prajurit mayat hidup itu bukan lagi makhluk hidup. Meskipun serangan mumi-mumi itu ganas, mereka tidak dapat menyebabkan kerusakan fatal. Akan tetapi, mumi-mumi itu telah mengerahkan tugas mereka yang paling penting. Mereka menekan gerakan prajurit mayat hidup itu dan mencegah mereka melemparkan kapak perang. Saat berikutnya, ketika mumi yang diperban itu melancarkan serangannya. Sasa, suara langkah kaki juga datang dari semak-semak di samping. Sosok tinggi prajurit kalajengking itu melesat keluar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kedua belah pihak sangat dekat satu sama lain. Di bawah lari berkecepatan tinggi itu, mereka tiba dalam beberapa tarikan napas. Pada saat ini, para prajurit mayat hidup itu tahu bahwa mereka telah disergap. Melihat situasi yang tidak tepat, mereka berjuang keras dan dengan paksa mencabut kapak tajam di tangan mereka dari bawah kendali mumi. Mereka siap untuk melempar. Begitu mereka bergerak dari jarak jauh, mereka kemungkinan akan memicu eksekusi jiwa hingga 30%. Pada saat kritis ini, sebuah suara misterius yang tak terlukiskan terdengar. Boom! Prajurit mayat hidup itu merasa seolah-olah palu pengepungan membombardir jiwanya. Suara itu langsung mengacaukan pikirannya saat tubuhnya menegang. Kata-kata kutukan peringkat E secara paksa menyebabkan pikiran musuh jatuh ke dalam keadaan kacau yang menghentikan gerakan. Durasinya tergantung pada kekuatan musuh. Waktu cooldown, 3 menit. Mengonsumsi 20 poin mana. Firaun yang terkutuk mencegah serangan paling menentukan dari prajurit mayat hidup. Namun, saat Richard melihat dari jauh, dia merasa situasinya telah stabil. Situasi tiba-tiba berubah. Dua prajurit mayat hidup dengan paksa melepaskan diri dari kendali Firaun. Otot-otot di tangan kanannya langsung menegang. Tomahawk muncul di tangan mereka. Pada saat ini, prajurit kalajengking beracun yang menjadi target kebetulan berada antara 20 hingga 30 meter jauhnya. Semuanya terjadi terlalu cepat. Prajurit kalajengking itu tidak punya waktu untuk menghindar dan dipukul. Energi yang tak terlukiskan dan menakutkan merobek jiwanya. Itu mengeluarkan raungan yang sangat menyakitkan. Tubuhnya yang setinggi 2 meter jatuh ke tanah dengan ledakan keras, yang mengirimkan pasir dan debu kemana-mana. Skill kematian instan, eksekusi jiwa. Prajurit kalajengking itu bahkan tidak memiliki sedikit pun kesempatan untuk melawan. Ia langsung mati. Itu sangat mengerikan. Untungnya, prajurit kalajengking lain yang menjadi target mengayunkan capit besinya dan dengan paksa menjatuhkan prajurit mayat hidup itu. Baru saat itulah ia selamat. Prajurit mayat hidup lainnya juga terbebas dari kendali dalam waktu sekejap. Namun, waktu kendali yang singkat ini memberi prajurit kalajengking lainnya kesempatan untuk mendekat.
Prajurit kalajengking itu bergegas ke depan prajurit mayat hidup itu, dan kait besi bengkok di depan capit itu mengenai kepala lawan. Baju besi tanduk, sapi yang melengkung langsung runtuh. Tubuhnya seperti pegas yang diregangkan hingga ekstrim dan tiba-tiba meledak dengan kekuatan tak terbatas. Dengan tarikan lain, kepala besar terbang ke atas. Api jiwa runtuh di udara. Prajurit mayat hidup pertama jatuh ke tanah dengan keras. Penerjemah, terjemahan Perahu Naga Editor, terjemahan Perahu Naga. Bang! Twilight City memperoleh kemenangan berskala kecil ini ketika prajurit mayat hidup terakhir jatuh. Meskipun tidak butuh waktu lama, Richard, saat dia menyaksikan pertempuran dari jauh, merasa bahwa ini adalah pertempuran paling memukau yang pernah dia hadapi dalam beberapa hari terakhir. Karena pelaksanaan penghancuran jiwa, dia harus sangat berhati-hati. Tidak peduli berapa banyak rencana yang dia buat, prajurit kalajengking itu tetap dipenggal oleh prajurit mayat hidup pada akhirnya. Richard harus membayar harga yang mahal dalam bentuk korban jika dia dengan gegabah menghadapi 3,5 tim kapak orang mati, bahkan jika dia akan menang pada akhirnya. Richard berdiri dan mendekati medan perang. Tubuh dan peralatan prajurit mayat hidup dengan cepat membusuk dan terkorosi. Itulah karakteristik prajurit mayat hidup. Setelah terbunuh, tubuhnya akan cepat membusuk. Masih ada 2,5 tim prajurit mayat hidup yang tersisa. Kita akan memancing gelombang lain saat Mumi masih mampu melakukan transformasi pasir. Namun, dia tidak terlalu percaya diri untuk memancing mereka kali ini. Dalam keadaan normal, pasukan liar tanpa pemimpin akan lebih mudah dihadapi. Beberapa menit kemudian, pasukan mayat hidup kedua tiba ketika transformasi pasir Mumi akan segera berlalu. Richard dalam suasana hati yang baik. Itu memang terjadi. Mengikuti pola yang sama seperti pengalaman terakhir kali, Firaun terkutuk tidak membiarkan pasukan mayat hidup melarikan diri terlebih dahulu kali ini. Mumi merangkak keluar dari tanah untuk mencegah pergerakan pasukan mayat hidup. Firaun terkutuk mengendalikan mereka pada saat kritis, dan prajurit kalajengking beracun membunuh mereka. Ketiganya bekerja sama untuk melawan musuh. Kapak orang mati dapat menggunakan kapaknya untuk memberikan kerusakan jauh di atas levelnya. Namun, titik terpentingnya juga merupakan titik terobosan. Setelah prajurit kalajengking mendekati mereka, para prajurit mayat hidup, meskipun mereka tidak dapat menggunakan tebasan kapak, jatuh ke tanah satu persatu di bawah serangan 3 dalam 1. Setelah gelombang perburuan kedua, sistem berdering dengan pemberitahuan. Ding gelombang para prajurit kalajengking telah melalui banyak pertempuran. Level mereka telah meningkat. Saat ini levelnya 4. Richard tertawa. Dia telah membawa prajurit kalajengking bersamanya untuk menghabisi cukup banyak pasukan selama beberapa hari terakhir. Sekarang, dia telah menerima beberapa hadiah. Dia segera mengirim pasukannya untuk menyerang sarang musuh setelah mereka berhadapan dengan 2 pasukan prajurit mayat hidup. Pada saat yang sama, dia mengganti Mumi yang telah menggunakan transformasi pasir dan mengirim tim pengawalnya ke medan perang. Dia tidak menyerang dengan gegabah. Setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk menggunakan Mumi yang diperban yang membunuh para troll Nak dan serigala gurun. Semuanya, aktifkan transformasi pasir dan menyelinap masuk dari bawah tanah. Mumi akan menahan mereka sementara Firaun terkutuk mengendalikan mereka untuk memberi waktu bagi para prajurit kalajengking untuk membunuh mereka semua. 4 regu menyerang 1,5 regu. Itu adalah pertempuran untuk mendapatkan kekayaan. Setelah bersiap, Richard tiba di puncak bukit pasir dan menyaksikan pertempuran yang akan segera dimulai. Di padang pasir yang luas, semakin banyak orang menggunakan transformasi pasir. Semakin dia merasa bahwa itu memiliki potensi yang tak terbatas. Semuanya memiliki karakteristik yang kuat, baik untuk menyerang, melarikan diri, atau bahkan digunakan untuk pemulihan dari cedera. Itu adalah keterampilan tingkat atas. Di kejauhan, para prajurit mayat hidup yang jatuh sudah merasakan ada yang tidak beres. Mereka saling mendekat, dan sementara mereka dengan waspada memperhatikan sekeliling mereka, api jiwa biru perlahan mengalir keluar dari rongga mata mereka yang kosong. Meskipun musuh kuat, tanpa pemimpin, itu seperti tumpukan pasir lepas yang tidak dapat melepaskan kekuatan vitalnya yang paling penting. Suara gemerisik perlahan terdengar. Tiba-tiba, para prajurit mayat hidup, saat waspada, mendengar suara aneh datang dari bawah tanah. Mereka menundukkan kepala dan melihat sekeliling saat mereka mencoba untuk memastikan apa yang telah terjadi. Swiss. Tiba-tiba,
Lengan yang selama ini kering terentang keluar dari padang pasir dan mencengkeram kaki para prajurit mayat hidup dengan erat. Setelah itu, mumi-mumi merangkak keluar satu persatu dari pasir. Beberapa prajurit mayat hidup bergerak cepat. Tanpa menunggu mumi-mumi itu menekan mereka semua bersama-sama, kapak tajam di tangan mereka bersiul dan langsung melemparkan tangan mereka. Puci, dengan dampak yang kuat, tomahawk besar itu langsung mengenai beberapa mumi. Para mumi menerima dampaknya, dan tubuh mereka segera meledak dengan suara mendesis. Pasir beterbangan di langit. Tomahawk slash cereng, Anda dapat melempar tomahawk dalam jarak 30 meter untuk menyerang musuh. Anda dapat mengambil kapak perang melalui rantai di lengan Anda yang dapat menyebabkan kerusakan sihir pada musuh. Skill cereng yang kuat ini ditambah dengan belenggu dapat menyebabkan kerusakan sihir besar-besaran. Meskipun transformasi pasir kebal terhadap 99% kerusakan fisik dan kuat, itu tepat untuk diserang balik olehnya. Para prajurit mayat hidup menarik dengan keras, dan kapak perang yang mengenai mumi-mumi itu tampaknya memiliki nyawa mereka sendiri saat mereka langsung berputar dari belakang. Krak, sebuah kapak perang mengenai mumi lain. Mumi yang dengan paksa menahan prajurit mayat hidup itu tidak dapat lagi menahannya. Tubuhnya jatuh ke tanah seperti pasir. Mumi itu menjadi satu dengan pasir kuning yang tak berujung. Ia mati. Untungnya, masih ada dua kelompok kecil mumi. Satu atau dua kematian tidak dapat mengubah situasi secara keseluruhan. Ketika mumi-mumi itu naik satu persatu, Firaun terkutuk dan prajurit kalajengking muncul secara bersamaan. Pada saat ini, para prajurit mayat hidup yang marah masih dengan gila menyerang mumi-mumi di sekitarnya. Mereka mencoba membasmi musuh-musuh menjijikkan ini. Pada saat mereka menyadari ada yang tidak beres, Firaun terkutuk itu telah menggunakan pengendalian massa. Kata-kata terkutuk. Kutukan itu secara langsung melumpuhkan gerakan prajurit mayat hidup itu. Mumi yang diperban dan prajurit kalajengking itu mengambil kesempatan ini untuk melancarkan serangan. Para mumi yang diperban itu menekan gerakan lawan sementara ekor prajurit kalajengking yang berbisa, lebih tajam dari tombak, menusuk seperti kilat. Dentang, dentang, suara logam saat mereka beradu meledak. Ekor kalajengking yang sangat tajam menembus helm prajurit mayat hidup itu. Prajurit mayat hidup itu, saat berjuang, tiba-tiba menegang. Setelah berkedut beberapa kali, api jiwa di helm itu meledak dan padam. Setelah membunuh satu prajurit mayat hidup, prajurit kalajengking itu tidak ragu-ragu dengan segala cara dan langsung menyerang yang kedua. Satu-satunya yang disayangkan adalah meskipun kata-kata kutukan Firaun itu kuat, satu tim kecil tidak dapat mengendalikan semua prajurit mayat hidup. Wuss, tomahawk itu merobek langit di bawah tarikan rantai yang melilit. Lengannya, salah satu dada prajurit kalajengking beracun itu meledak, dan sebuah lubang besar muncul. Tubuhnya dengan gila menelan pasir kuning di bawah kakinya untuk mengisi lubang itu dan tampak pulih. Namun, prajurit mayat hidup lainnya di dekat prajurit kalajengking itu tidak memberi musuh kesempatan untuk pulih. Wuss, rantai itu berderak, dan mereka langsung melemparkan tomahawk sambil bersumpah untuk membunuh prajurit kalajengking ini di tempat. Pada saat ini, mumi yang diperban merasakan bahwa situasinya tidak benar. Tiba-tiba ia bergegas maju untuk menggunakan cakarnya yang tajam untuk menghalangi tomahawk itu. Dentang, dentang, kekuatan tomahawk yang mengerikan itu langsung menghancurkan cakar tajam itu. Sasa, ia menebas dada mumi yang diperban. Eksekusi jiwa, musuh mengaktifkan skill itu sekali lagi. Mumi yang diperban itu seperti manusia pasir yang langsung menghilang ke dalam pasir. Tebas. Ketika mumi yang diperban lainnya melihat ini, mereka bergegas maju seperti orang gila dan dengan kuat menyerang dua prajurit mayat hidup itu. Meskipun cakar tajam tangan mereka tidak dapat memberikan kerusakan fatal, mereka tetap menyerang dengan liar. Pertempuran menjadi semakin intens karena munculnya korban. Harus dikatakan bahwa para prajurit mayat hidup itu sangat kuat. Bahkan jika musuh memiliki keuntungan dalam jumlah dan inisiatif, mereka masih berhasil membunuh beberapa musuh dengan kapak perang mereka. Namun, tidak peduli seberapa sengit perlawanan itu, pasukan yang jauh lebih kuat adalah sia-sia. Pertempuran balas dendam berakhir ketika dua prajurit mayat hidup terakhir diserbu oleh lebih dari 10 mumi yang diperban dan mencabik-cabik musuh menjadi beberapa bagian. Ding, gelombang pasukan yang kamu pimpin menghancurkan sekelompok prajurit mayat hidup dan memenangkan pertempuran skala mini. Kamu memperoleh 175 poin pengalaman. Setelah pertempuran mereda,
Richard memimpin para penjaga mumi yang tersisa ke medan perang. Dia melirik para prajurit mayat hidup yang membusuk. Dia mengalihkan pandangannya ke mayat-mayat prajurit penduduk Twilight City yang tidak jauh dari sana. Bawa mereka kembali ke Twilight City. Matanya tampak bingung, tetapi segera kembali tenang. Para prajurit yang mengorbankan diri mereka untuk memenuhi perintahku bisa disebut pahlawan. Akan ada lebih banyak pengorbanan seperti itu di masa depan. Kebajikan tidak menguasai pasukan, dan kebenaran tidak peduli dengan uang. Sebagai penguasa Twilight City, dia harus memiliki hati yang cukup kuat. Dunia ini tidak bisa menahan yang lemah. Setelah mumi mengubur mayat-mayat, Richard mengalihkan perhatiannya ke sarang pasukan di belakang kaktus yang menjulang tinggi. Itu adalah panen kolosal yang luar biasa. Sarang pasukan elit bintang 3 berarti dia bisa meningkatkannya ke level langka. Dia bisa langsung merekrut prajurit mayat hidup level langka. Dia telah mengalami kekuatan prajurit yang mengerikan ini dan betapa menindasnya mereka untuk meningkatkan mereka ke level langka. Ding gelombang, kamu telah menemukan rumah kayu kapak perang. Kamu bisa merekrut kapak orang mati darinya atau menghancurkannya untuk mendapatkan inti sarang. Ding gelombang, Anda telah menemukan rumah kayu kapak perang. Anda dapat merekrut kapak kematian atau menghancurkannya untuk mendapatkan inti sarang. Sebelum Richard dapat menentukan pilihannya, sebuah pemberitahuan muncul di sistem emas hitam. Rumah kayu kapak perang elit 3 bintang, Anda dapat menggunakan hingga 10 sarang tingkat elit untuk meningkatkannya ke langka 3 bintang. Hahaha, akan segera ada sarang pasukan tingkat langka. Dia dalam suasana hati yang baik. Kembalilah dan tingkatkan sarang sebelum merekrut. Saat ini, rekrutan masih tingkat langka, dan jumlahnya tidak akan diperbarui. Hancurkan, Saat dia memilih, rumah kayu kapak perang berderit dan cepat runtuh seolah-olah waktu telah melewatinya selama ribuan tahun. Setelah selusin napas, akhirnya berubah menjadi puing-puing. Pada saat ini, rumah kayu kapak perang miniatur seukuran kepalan tangan muncul di antara puing-puing. Richard melangkah maju dan mengambilnya untuk melihat atributnya. Tidak ada bedanya dengan atribut tadi. Masih ada 10 prajurit mayat hidup yang bisa direkrutnya, tetapi mereka perlu dibangun kembali. Dia baru merasa puas setelah menyimpan sarang pasukan di ruang sistem. Namun, Richard tiba-tiba menyadari ada sesuatu di bawah serbuk gergaji di sebelahnya, tepat saat dia hendak kembali ke wilayahnya. Matanya berbinar, dan dia segera berjalan untuk menyingkirkan serbuk gergaji itu. Dia mengeluarkan benda di bawahnya. Itu adalah peta kuning layu yang terbuat dari kulit domba. Itu tampak bersejarah. Ding gelombang, kamu telah memperoleh peta harta karun bintang 2. Richard sangat senang. Harta karun meledak. Sialan, hari ini benar-benar hari yang baik. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah memusnahkan lusinan titik kumpul pasukan lapangan. Itu adalah pertama kalinya dia menemukan sarang pasukan lapangan dan menjatuhkan sesuatu. Tingkat jatuhnya sangat rendah sehingga keterlaluan. Peta harta karun bintang 2. Richard menatap peta harta karun yang menguning itu dengan penuh minat. Setelah mengamati dengan saksama, dia menemukan bahwa pusat peta harta karun itu adalah lokasi harta karun itu. Dan ada tanda yang tak terbantahkan di sekitarnya, gunung berapi yang telah punah. Meskipun gurun kematian sangat luas, seharusnya tidak banyak tempat dengan gunung berapi. Kembalilah dan tanyakan pada Onyx, pahlawan pedagang dari kamar dagang bunga ekor Phoenix. Seharusnya tidak sulit untuk menemukannya. Aku ingin tahu harta apa yang ada di dalam peta harta karun bintang 2 ini. Persyaratanku juga tidak tinggi. Itu cukup untuk memberi 10 atau 8 sarang pasukan tingkat langka. Jika memang tidak berhasil, aku juga bisa mendapatkan telur naga. Setelah menyingkirkan peta harta karun itu dengan suasana hati yang baik, Richard melihat pasukannya dan menghitung kerugian kali ini. Kali ini, tim penjelajah diserang. Total 6 penduduk tewas. Sedangkan untuk pasukan, 2 mumi yang mengikuti tim penjelajah dan 5 mumi lainnya tewas dalam pertempuran. Totalnya, 7 mumi tewas. 1 prajurit kalajengking tewas dalam pertempuran, menyisakan 13. Firaun terkutuk tidak memiliki korban. Jumlah total pasukan di Twilight City telah berkurang secara signifikan, 35 mumi yang diperban, 13 prajurit kalajengking, dan 10 Firaun terkutuk. Namun semua ini bermakna. Sarang sumber daya kapak orang mati saja bernilai 10 kali lipat lebih banyak. Belum lagi ada peta harta karun yang menunggu untuk digambar. Sungguh kehidupan yang nyaman. Setelah memastikan tidak ada barang lain di bawah reruntuhan,
Richard kembali ke wilayahnya dengan hasil panen. Setelah 3 jam kembali, mereka menemukan beberapa pangkalan militer di alam liar. Namun, di bawah serangan beberapa pasukan yang kuat, pertempuran berakhir dengan sangat cepat. Ketika mereka kembali ke Twilight City, langit sudah berubah gelap gulita. Lampu minyak yang terbuat dari lemak hewan memancarkan cahaya redup. Richard agak terkejut mendapati semua penduduk di wilayah itu berada di ruang terbuka seolah-olah sedang menunggu sesuatu. Mereka tidak kembali ke rumah masing-masing. Lord Richard sudah kembali. Dengan teriakan terkejut, semua orang langsung menatap Richard saat dia perlahan memasuki wilayah itu. Pemandangan di mana mumi di belakangnya membawa mayat para korban membuat semua orang sangat terharu. Lord Richard memang membawa kembali mayat para prajurit penduduk. Dia tidak berbohong kepada mereka. Pada saat ini, emosi yang unik sedang muncul di hati setiap orang. Setelah Richard melangkah masuk ke wilayah itu, kerumunan itu terbelah ke kiri dan kanan saat mereka memberi jalan kepadanya. Tatapan mereka bergerak mengikuti langkah kakinya. Banyak penduduk yang bermata tajam melihat bahwa jumlah pasukan di belakang Richard telah berkurang. Pasukan Lord, sebuah suara lemah terdengar. Setelah diingatkan, kerumunan itu hanya mengalihkan perhatian mereka ke pasukan. Saya menghitung pagi ini, dan sekarang kita kekurangan satu tim kecil. Pasukan itu tewas saat berjuang untuk kita. Tuan, percakapan bernada rendah ini membuat gelombang di hati banyak orang semakin besar. Apakah benar-benar pantas mengorbankan pasukan yang begitu besar untuk membawa kembali mayat beberapa warga sipil? Bahkan kerabat dan teman tidak dapat mengatakan sesuatu yang tidak pantas saat ini. Richard berjalan ke depan rumah tuan dengan langkah berat di tengah suasana yang membingungkan. Dia berdiri di tangga dan menghadap para penghuni. Lampu minyak redup di kedua sisi rumah besar itu membuat sosoknya tampak agung dan misterius. Tatapannya yang gelap gulita menyapu kerumunan. Dia berbicara perlahan, "Aku telah membawa para pahlawan kita kembali." Saat dia selesai berbicara, para mumi meletakkan mayat beberapa prajurit penghuni di tanah. Pada saat ini, bahkan Karu yang berpengalaman tidak dapat menahan rasa tercekik di tenggorokannya. Kalimat ini tampak sangat biasa saja, tetapi berapa banyak bangsawan yang bisa melakukan ini? Mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat yang tak terlukiskan. "Besok, aku akan mengadakan pemakaman untuk para pahlawan kita. Twilight City tidak akan pernah melupakan mereka." Setelah mengatakan itu, dia menatap kerumunan dengan dalam dan melambaikan tangannya. "Kalian boleh pergi ke rumah kalian masing-masing." Kemudian, dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan berbalik untuk kembali ke rumah bangsawan. Namun, tidak ada seorang pun yang meninggalkan kerumunan besar itu. Bahkan setelah punggung Richard menghilang untuk waktu yang lama, masih ada keheningan di luar rumah bangsawan. Hidup Lord Richard, tidak seorang pun tahu siapa yang memulai teriakan pujian itu, tetapi pada saat ini, semua orang berteriak sekeras-kerasnya. Hidup Lord Richard. Pada saat ini, mereka ingin melampiaskan semua emosi di hati mereka. Adele terdiam di antara kerumunan itu sambil membawa palu tembaga besar di punggungnya. Ketika dia melihat Richard telah membawa kembali tubuh prajurit penduduk lainnya, emosinya sudah agak tidak terkendali. Dan ketika Richard berkata, "Aku telah membawa kembali para pahlawan kita," dia tidak menyebutkan apa yang telah dia hadapi hari ini atau berapa banyak yang telah dia bayar. Bahkan ada gelombang panas yang melonjak di dadanya. Apakah tuan seperti itu tidak layak untuk dia tinggal di sini? Richard, yang baru saja memasuki rumah bangsawan, tiba-tiba berhenti di jalurnya karena pemberitahuan sistem terdengar di telinganya. "Ding, gelombang kata-kata dan perbuatanmu telah mendapatkan rasa hormat dari para penduduk. Kamu telah berhasil memahami keterampilan yang luar biasa, kepemimpinan. Ding, gelombang kata-kata, perbuatan, dan pesona pribadimu dalam menepati janji telah menggerakkan Andrea Thorin. Dia telah memutuskan untuk tinggal di Twilight City untuk menjadi bawahanmu. Misi perekrutan pahlawan selesai. Anda telah memperoleh unit pahlawan. Ding, gelombang, Anda telah memperoleh unit pahlawan dengan pandai besi tingkat lanjut. Fungsi penelitian dan pengembangan bengkel pandai besi telah diaktifkan. Setelah Anda meningkatkan ke bengkel pandai besi tingkat lanjut, Anda dapat meneliti dan meningkatkan kekuatan serangan pasukan Anda di bengkel pandai besi." Richard sedikit terkejut ketika mendengar peningkatan sistem. Dia menoleh untuk melihat ke arah pintu. Pada saat ini, membawa kembali mayat para pahlawan melepaskan emosi yang kuat dan tulus dari para penghuni. "Hidup Lord Richard." Keheningan menyelimuti Richard. Setelah hening sejenak,
senyum rumit muncul di wajahnya. Dia tidak tinggal lebih lama lagi dan kembali ke aula. Pembantu dapur yang gemuk menyajikan makan malam yang sangat mewah yang telah dia siapkan. Setelah makan, dia mandi air panas dan menghilangkan semua rasa lelahnya. Baru kemudian dia membuka keterampilan yang baru diperolehnya. Keterampilan kepemimpinan, keterampilan khusus tingkat pemula. Memiliki pesona kepribadian yang kuat. Dapat dengan mudah meyakinkan dan memengaruhi bawahan, yang dapat membuat mereka memiliki kepercayaan yang kuat padamu. Pada saat yang sama, dapat mendorong pasukan di alam liar untuk menyerah sesuka hati. Meskipun itu bukan keterampilan pertempuran, itu masih terlihat cukup bagus. Jangan berikan secara gratis. Jangan berikan secara gratis. Pengingat kedua dan ketiga dari sistem membuatnya merasa lebih baik. Yang mengejutkannya, Adele langsung mengaktifkan fungsi penelitian di bengkel pandai besi. Disebutkan di situs web resmi game, Shining Era, bahwa sistem tersebut tidak dapat meningkatkan sarang pasukan. Pemain lain tidak memiliki sistem emas hitam. Namun, ada cara lain untuk meningkatkan kekuatan tempur pasukan. Bengkel pandai besi dapat meningkatkan serangan fisik pasukan. Menara penyihir dapat meningkatkan kerusakan sihir pada pasukan. Bangunan lainnya yang dapat meningkatkan kekuatan tempur pasukan belum diumumkan secara resmi. Bangunan-bangunan tersebut perlu dieksplorasi secara mandiri. Ada prasyarat untuk semua ini. Mereka membutuhkan pahlawan dari kelas yang sesuai untuk mengaktifkannya. Itu sangat memuaskan. Sudut mulut Richard sedikit melengkung. Selain itu, sebagai unit pahlawan dengan potensi peringkat A, Adele dapat terus berkembang. Perbedaan paling signifikan antara pahlawan dan prajurit adalah ini, kekuatan prajurit relatif tetap, dan keterampilan yang dikuasai dengan naik level tidak akan berubah. Hanya ketika potensinya meningkat, level keterampilan dapat ditingkatkan. Seorang pahlawan dapat dengan bebas mempelajari keterampilan yang hanya dibatasi oleh kelasnya. Dampak keterampilan terhadap kekuatan tempur telah dijelaskan dalam beberapa pertempuran. Selain itu, para pahlawan memiliki tingkat kemandirian yang tinggi. Mereka bahkan dapat menggantikan seorang raja yang memimpin seorang prajurit dalam pertempuran dan dapat mengelola wilayah. Semakin tinggi potensi seorang pahlawan, semakin tinggi pula batas atasnya, dan semakin langka pula pahlawan tersebut. Pahlawan seperti Adele dapat dilatih hingga tahap akhir, dan tidak perlu khawatir akan tersingkir. Namun, Twilight City saat ini adalah desa level 1, jadi batas bangunan hanya dapat ditingkatkan ke level elit. Jika Richard ingin meningkatkan bengkel pandai besi ke level lanjutan, ia perlu mengaktifkan fungsi penelitian dan pengembangan. Twilight City perlu ditingkatkan menjadi kota kecil. Namun, ia perlu meningkatkannya menjadi desa level 2 dan desa level 3 sebelum dapat ditingkatkan menjadi kota kecil. Aku perlu meningkatkan wilayahku. Richard berpikir keras. Setelah mematikan pemberitahuan sistem, ia melihat waktu dan membuka pasar perdagangan. Pemberitahuan baru muncul di pesan pribadi, 2 pecahan air mata air telah terjual. Hasilnya, ia sekarang memiliki 8 pecahan air mata air di tangannya. Ia membutuhkan 2 pecahan lagi untuk mensintesis air mata air berukuran sedang, yang akan sepenuhnya menyelesaikan masalah konsumsi air Twilight City. Namun, 2 transaksi antara hutan zaitun, Rusia dan harta karun sumber daya lainnya yang ditawarkan oleh kuda gurun tetap bungkam. Namun, harta karun sumber daya hanya menyediakan kesempatan untuk membuka peti harta karun dengan level bintang 3 atau lebih tinggi. Tidak ada salahnya memiliki lebih sedikit waktu saat ini. Richard tidak ragu-ragu dan menjual mangsa yang telah diburunya hari ini dan mangsanya kemarin dengan imbalan 60.000 unit sumber daya. Kemudian, tanpa henti, dia membeli 100 sarang pasukan biasa dan menghabiskan lebih dari setengah panen dari 2 hari terakhir. Setelah dia melakukan semuanya, Richard pergi ke halaman depan rumah bangsawan. Dia meletakkan sarang pasukan kapak orang mati dan rumah kayu kapak perang di sudut tembok. Ding gelombang, apakah kamu ingin menggunakan 4.000 unit kayu, 4.000 unit batu, dan 4.000 unit biji besi untuk membangun rumah kayu kapak perang? Sumber daya yang dibutuhkan untuk membangun sarang pasukan tingkat elit adalah 10 kali lebih banyak daripada sumber daya yang dibutuhkan untuk membangun sarang pasukan tingkat biasa. Richard tidak ragu-ragu. Konfirmasi. Detik berikutnya, miniatur rumah kayu kapak perang mengembang seperti balon. Setelah belasan tarikan napas, semuanya kembali normal. Versi lengkap rumah kayu kapak perang muncul di hadapannya. Rumah kayu kapak perang itu tingginya 3 meter,
dan ratusan kapak perang perunggu tergantung di dinding luar. Rumah itu tampak seperti gudang senjata. Ada sebuah pintu di tengah rumah kayu kapak perang itu. Melalui kusen pintu, orang bisa melihat bahwa rumah kayu di dalamnya juga dipenuhi kapak perang. Jika hanya ada satu kata untuk menggambarkan sarang pasukan ini, itu adalah ganas. Rumah kayu kapak perang elit 3 bintang, menggunakan 10 sarang pasukan gurun tingkat elit dapat meningkatkannya ke langkah 3 bintang. Catatan, 10 sarang biasa dapat digabungkan menjadi satu sarang prajurit elit untuk memenuhi persyaratan peningkatan. Apakah Anda ingin meningkatkan? Konfirmasi. Saat Richard memilih, 100 sarang pasukan yang menumpuk di tanah berubah menjadi aliran cahaya dan bergabung menjadi rumah kayu kapak perang. Rumah kayu setinggi 3 meter itu langsung tumbuh menjadi 4 meter. Tomahawk perunggu yang tergantung di dinding luar berwarna putih keperakan samar. Mereka tampak sangat luar biasa. Level, langkah 3 bintang. Tipe rekrut, kapak orang mati, langkah 3 bintang. Jumlah rekrut, 10. Output mingguan, 5. Persyaratan rekrutmen, 400 koin emas, 400 unit kayu, 400 unit biji besi. Deskripsi, mampu merekrut prajurit mayat hidup dengan kekuatan tempur rata-rata. Tidak buruk sama sekali. Richard mengangguk puas. Tipe prajurit tingkat langka, itu hanya beberapa hari pertama setelah memasuki era cemerlang. Prestasi batin benar-benar memenuhi hatinya. Namun, sumber daya yang dibutuhkan untuk merekrut prajurit mayat hidup meningkat pesat. Merekrut prajurit tingkat langka membutuhkan 1.200 unit sumber daya. Richard melirik panel atribut. Hanya 5.000 unit yang tersisa setelah beberapa putaran konsumsi persediaan makanan. Itu bahkan tidak cukup untuk merekrut semua kapak mayat hidup. Keluarga Tuan Tanah tidak punya makanan tersisa. Dia kesakitan dan senang saat ini. Tanpa ragu, dia bangkit dan pergi ke gudang untuk mendapatkan beberapa ratus unit makanan. Dia memilih sumber daya makanan berharga mahal itu dan menjualnya. Dia hanya punya cukup sumber daya untuk merekrut 10 prajurit Axe of the Dead. Ding gelombang, apakah kamu ingin menghabiskan 4.000 koin emas, 4.000 unit kayu, dan 4.000 unit biji besi untuk merekrut prajurit mayat hidup? Setelah mengonfirmasinya, material pada panel atribut langsung dikosongkan. Pada saat itu, energi putih perak muncul di rumah kayu kapak perang. Kemudian, energi berkumpul dengan gila-gilaan di rumah kayu seperti awan yang diaduk. Di bawah kondensasi energi perak, seorang prajurit mayat hidup setinggi 2,2 meter yang mengenakan baju besi seluruh tubuh dengan pola mandala hitam terukir di atasnya berjalan keluar dari rumah kayu. Prajurit mayat hidup itu berjalan keluar dari rumah kayu dan mengenakan helm yang hanya memperlihatkan tanduk lembu. Prajurit mayat hidup itu tidak membawa senjata apapun di tangannya. Sama seperti Richard yang kebingungan. Prajurit mayat hidup pertama itu mengulurkan tangan dari kapak perang yang tergantung di dinding luar rumah kayu itu dan mengeluarkan satu kerak. Saat kapak perang dipegang di tangannya, rantai setebal ibu jari mengembun dari udara tipis dan akhirnya melilit erat di lengan kanannya. Seorang mayat hidup yang sebenarnya lahir. Richard tidak bisa menahan rasa iri ketika dia melihat pemandangan ini. Penampilan para prajurit ini lebih tampan dan keren dari yang terakhir. Di masa depan, dia akan mendapatkan naga raksasa. Pada saat itu, dia akan menunjukkan apa yang akan menjadi pamer yang sebenarnya. Ketika 10 prajurit mayat hidup muncul dengan cara yang sama, Richard mengulurkan tangan kanannya dan mulai memobilisasi kekuatan di tubuh mereka. Pemberitahuan sistem tiba seperti yang dijanjikan ketika cahaya seperti pasir kuning menyelimuti semua prajurit mayat hidup. Ding gelombang, Anda telah menganugerahkan para prajurit mayat hidup kekuatan yang luar biasa. Mereka telah memperoleh keterampilan peringkat D, penggurunan, transformasi pasir. Setelah cahaya menghilang, Richard membuka panel atribut dengan tatapan penuh harap. Axe of the Dead, level 3, potensi, langkah 3 bintang. Skill, Body of the Dead peringkat D, kebal terhadap racun dan wabah. Pertahanan meningkat sebesar 80%. Jantung tidak akan mati jika tidak dihancurkan. Roar peringkat D, kekuatan serangan meningkat sebesar 50% setelah meraung. Swing peringkat D, setelah melempar Tomahawk, dapat menggunakan rantai yang melilit lengan untuk menarik Tomahawk untuk melakukan serangan terus-menerus. Tomahawk Slash peringkat C, dapat melempar Tomahawk dalam jarak 30 meter untuk menyerang musuh. Tomahawk dapat diambil melalui rantai di lengan dan menyebabkan sejumlah besar kerusakan sihir pada musuh.
Desertification, transformasi pasir peringkat D, mengubah tubuh menjadi pasir. Mengurangi 99% serangan fisik. Dapat menelan pasir kuning untuk pulih dari cedera. Berlangsung selama 5 menit. Waktu cooldown, 2 jam. Bakat ras, setelah kapak perang patah. Kapak perang dapat digunakan untuk mengumpulkan energi lagi. Feather Tomahawk, saat kapak perang dilempar dari jarak 1 hingga 10 meter, kerusakan meningkat sebesar 20%. Saat kapak perang dilempar dari jarak 11 hingga 20 meter, kerusakan yang diberikan meningkat sebesar 40%. Saat kapak perang dilempar dari jarak 21 hingga 30 meter, kerusakan yang diberikan meningkat sebesar 60%. Selain itu, ada peluang 30% untuk memicu skill kematian instan, Soul Execution. Skill ini dapat langsung membunuh musuh. Semakin kuat musuh, semakin rendah peluang untuk memicu skill ini. Deskripsi, sayang kecil, tutup matamu. Aku akan melempar kapak. Body of the Dead peringkat D, Roar peringkat D, Swing peringkat D, Tomahawk Slash peringkat C, Desertification, Sand Transformation peringkat D. 1 skill peringkat C dan 4 skill peringkat D. Dibandingkan dengan skill tingkat elit dari prajurit mayat hidup, itu jauh lebih tinggi. Pria yang luar biasa, seperti yang diharapkan dari prajurit yang menjadi incarannya. Atributnya terlalu kuat. Perbedaan potensi prajurit terutama disebabkan oleh perbedaan tingkat keterampilan. Prajurit dengan potensi rendah memiliki tingkat keterampilan rendah dan sedikit atribut tambahan. Prajurit dengan potensi tinggi memiliki tingkat keterampilan tinggi dan atribut tambahan yang kuat. Hal ini mengakibatkan perbedaan besar dalam kekuatan pertempuran antara prajurit dengan potensi tinggi dan rendah. Richard tersenyum cerah. Level awal prajurit mayat hidup langsung level 3. Setelah naik level dari elit ke langka, ia juga memahami keterampilan baru, Swing. Keterampilan ini sangat cocok dengan keterampilan eksekusi jiwa prajurit kapak orang mati, Tomahawk Slash. Sebelumnya, ia hanya bisa melempar sekali, tetapi sekarang, ia bisa mengendalikan serangan berantai. Kualitas kekuatan pertempuran telah ditingkatkan. Pasukan ini pasti kartu truf supernya setelah melihat atribut kuat dari para prajurit mayat hidup beberapa kali lagi. Richard tertidur lelap. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali. Setelah mandi, dia memilih dan mengenakan jubah hitam dari lemari pakaian. Hari ini, dia akan mengadakan pemakaman bagi para prajurit yang telah mengorbankan diri mereka. Beberapa penjahit di wilayah itu telah menjahit banyak pakaian untuknya selama beberapa hari terakhir, jadi dia tidak perlu khawatir tentang mengenakan pakaian. Tanda seru. Sebagai penguasa Twilight City, seluruh wilayah itu adalah miliknya. Semua hal yang baik menjadi prioritasnya. Richard, mengenakan jubah hitam murni, berjalan keluar dari rumah bangsawan. Sekumpulan kepala hitam pekat muncul di hadapannya. Selain tim-tim kecil yang belum kembali dari penjelajahan mereka, seluruh penduduk wilayah itu telah berkumpul. Wajah semua orang tampak serius. Mereka tidak berbicara, dan suasananya sangat tenang. Tukang kayu telah bekerja sepanjang malam untuk menyiapkan peti mati. Dia mengumpulkan tubuh para pahlawan yang tinggal di sana dan menatanya di ruang terbuka di belakang. Meskipun agak kasar, itu juga sangat jarang. Ketika Richard melangkah keluar dari rumah besar itu, ia langsung menjadi pusat perhatian orang banyak. Tuan, tatapannya menyapu kerumunan, dan ia melangkah maju selangkah demi selangkah tanpa suara melalui lorong yang telah mereka tinggalkan. Kemanapun ia lewat, semua orang memegang dada dan memberi hormat. Setelah ia berjalan lewat, orang banyak perlahan mengikutinya dari belakang dan berkumpul di sekelilingnya. Ekspresi Richard tampak serius saat ia berjalan ke tempat peti mati berada. Tatapannya tertuju pada peti mati itu untuk waktu yang lama. Suasana menjadi semakin lembut. Ia tiba-tiba menghela napas panjang. Kemudian, di bawah tatapan para penghuni, ia perlahan membungkuk kepada keenam peti mati itu. Ia berdiri, melangkah maju, dan meraih sudut peti mati di paling kiri. Para penghuni di sekitarnya tercengang. Mereka butuh waktu lama untuk bereaksi. Mereka segera bergegas maju dan mengangkat peti mati itu bersamanya. Ketika orang banyak melihat pemandangan ini, mereka merasa seolah-olah tenggorokan mereka tersumbat oleh sesuatu, dan jantung mereka berdebar kencang. Tuan Richard secara pribadi telah mengangkat peti mati itu. Sungguh suatu kehormatan. Pada saat ini, sikap terhormatnya itu mengguncang banyak orang. Dengan seorang penguasa seperti itu,
apalagi yang bisa mereka keluhkan. Tidak peduli seberapa banyak yang mereka katakan, lebih baik melakukannya secara pribadi. Teladan Richard, ditambah dengan keterampilannya yang luar biasa, kepemimpinan, memiliki karisma pribadi yang kuat. Pada saat ini, statusnya di hati penduduk Twilight City telah mencapai puncak yang luar biasa. Dalam suasana khusus itu, Richard membawa peti jenazah di hadapannya. Selangkah demi selangkah, ia dan yang lainnya membawa para penduduk heroik yang telah mengorbankan diri mereka keluar dari wilayah itu. Pemakaman itu telah dipilih di sudut barat daya Twilight City, sekitar 5 km jauhnya. Sebuah gundukan tanah, rendah bercampur kerikil. Di padang pasir, Richard, yang membawa peti jenazah secara pribadi, berada di depan, dan semua penduduk mengikutinya di belakangnya. Pada saat ini, kesedihan di hati orang-orang berubah karena penguasa negeri ini ikut serta. Kerumunan mengikuti di belakang seperti seorang ziarah, menatap sosok yang membawa peti jenazah dengan mata berkaca-kaca. Peti jenazah itu seperti obor yang menerangi dan menuntun jalan di depan menuju tanah harapan. Suci dan mulia, bukit-bukit kerikil kecil, Richard meletakkan peti jenazah di dalam makam dengan tangannya sendiri. Kemudian, ia diam-diam mengambil sekop di sebelahnya dan mulai mengubur tanah, sekop demi sekop. Yang lainnya juga mengikutinya. Selain isak tangis anggota keluarga dan teman-teman, satu-satunya suara di udara adalah suara sekop yang menggali. Ketika makam-makam itu terbentuk dan semuanya telah selesai, Richard meletakkan sekop dan menyapukan pandangannya yang dalam ke arah kerumunan di sekitarnya. Dia berbicara dengan suara yang dalam. Setiap orang menghadapi hari ketika mereka mati. Beberapa orang mati tanpa nilai, dan bahkan membuat orang lain memandang rendah. Ada orang-orang yang mati dengan kehormatan dan kemuliaan besar dalam pengorbanan untuk orang lain. Sama seperti 6 pahlawan di depan mata Anda. Mereka mati untuk Twilight City, dan mereka mati untuk kita masing-masing. Mereka adalah pahlawan. Mereka adalah pahlawan yang layak dikenang dan ditandai selamanya di hati kita. Twilight City tidak akan pernah melupakan mereka. Saya tidak akan pernah melupakan mereka. Pada titik ini, Richard tiba-tiba berhenti di depan 6 batu nisan kosong. Hijau, Nard, Rema, dia memanggil nama-nama pahlawan. Dari batu nisan pertama, setiap batu nisan yang mereka lewati akan meneriakkan sebuah nama. Dan ketika orang banyak mendengar nama-nama itu, seolah-olah sebuah pendobrak telah menghantam hati mereka. Mata mereka memerah. Adegan ini menjadi sesuatu yang tidak akan pernah mereka lupakan selama sisa hidup mereka. Di depan batu nisan yang biasa-biasa saja, Richard menyebut masing-masing sebagai pahlawan dan bahkan menuliskan nama masing-masing. Betapa mulianya ini. Adele menutupi wajahnya dengan kedua tangan saat nama-nama itu menusuk hatinya seperti pisau tajam. Air mata perlahan mengalir di antara jari-jarinya dan bahkan membasahi lengan bajunya. Jika bukan karena dia, orang-orang ini mungkin tidak akan terlibat dalam hal ini. Setelah membaca nama semua orang, Richard menatap kerumunan lagi dengan nada tegas dan kuat. Mulai hari ini dan seterusnya, setiap pahlawan yang gugur di Twilight City akan dimakamkan di tanah ini. Ini adalah tanah kemuliaan, rumah para pahlawan. Lebih jauh lagi, aku telah menetapkan tanggal 8 Mei sebagai hari kemuliaan setiap tahun untuk mengenang para pahlawan kita yang gugur. Setiap tahun pada hari ini, Twilight City akan mengadakan upacara peringatan untuk mendoakan mereka. Hari kemuliaan, untuk mengenang para pahlawan yang gugur. Ketika penduduk mendengar ini, mereka tidak dapat menahan diri lagi. Mata mereka merah. Karu tampaknya telah mendapatkan kembali masa mudanya. Dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan berteriak dengan suara serak. Twilight City akan hidup selamanya. Hidup Lord Richard. Pada saat ini, teriakan ini menjadi pelampiasan semua orang. Setiap orang berteriak dengan gila untuk melampiaskan emosi yang melonjak di hati mereka. Twilight City akan hidup selamanya. Hidup Lord Richard. Twilight City akan hidup selamanya. Hidup Lord Richard. Petik 2. Pada saat ini, mereka mengenali tuan mereka dari lubuk hati mereka. Setelah pemakaman pahlawan di tanah kemuliaan berakhir, Richard kembali ke wilayahnya. Yang lain bisa membenamkan diri dalam atmosfer, tetapi dia perlu mengemudikan kapal. Setelah sarapan, dia berencana untuk keluar dan memindai peta lagi. Tetapi saat ini, dia tiba-tiba melihat prompt merah yang mencolok di panel statistiknya. Pada tanggal 8 Mei tahun 7600, perisai pelindung dalam game, era cemerlang, akan pecah dalam 2 jam. Richard sedikit kesurupan.
Perisai akan pecah. Dalam 7 hari, dia telah berada di dunia game ini selama 7 hari. Untuk beberapa alasan, rasanya seperti seumur hidup telah berlalu. Seolah-olah kehidupan modern 7 hari yang lalu sudah menjadi hal yang sangat jauh. Wilayah yang akhirnya menjadi miliknya ini sudah memiliki ikatan yang tidak dapat dipatahkan. Itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan darinya. Seolah-olah tempat ini membuatnya merasa lebih nyaman daripada apapun di dunia modern. Selamat siang, Tuan Richard. Apakah Anda akan keluar hari ini? Saya punya sesuatu untuk dibicarakan dengan Anda. Karena Richard sedikit linglung, Adele diam-diam memasuki aula. Mendengar ini, dia tersentak bangun. Dia menenangkan pikirannya dan menatap gadis dengan kuncir kuda dan sepatu bot kulit di hadapannya. Dia tersenyum. Palu tembaga yang lebih tinggi dari manusia di punggung gadis ramping ini sangat menarik perhatian. Dia tampak heroik dan berani. Tidak perlu bersikap sopan, Nona Adele. Tolong sampaikan pendapatmu. Adele menatap lurus ke mata pemuda tampan di depannya. Ekspresinya serius saat dia berbicara dengan sungguh-sungguh. Saya mohon Anda mengizinkan saya bergabung dengan Twilight City. Hati Richard menjadi tenang saat mengingat pemberitahuan sistem bahwa dia telah menyelesaikan misi perekrutan pahlawan tadi malam. Dia menatap lurus ke mata Adele dan berbicara dengan suara yang dalam. Nona Adele, apakah Anda sudah memikirkannya? Twilight City terletak di padang pasir, dan tidak banyak sumber daya di sekitar. Kemungkinan, kami tidak akan dapat memberikan apa yang Anda inginkan. Selain itu, kita akan menghadapi berbagai bahaya di masa depan, seperti permusuhan dari pasukan lain, pengepungan oleh perampok, serangan badai pasir, dan seterusnya. Untuk melindungi Twilight City, aku membutuhkanmu untuk menempa senjata bagi pasukan dan bahkan pergi berperang untuk membunuh musuh. Apakah pikiranmu siap untuk ini? Tatapan Adele bersikeras. Ketika Anda bersedia mengambil risiko untuk beberapa warga sipil yang dianggap rendah oleh para penguasa lainnya, dan bahkan mengorbankan pasukan Anda untuk membawa mayat mereka kembali. Aku siap, Lord Richard, aku bersedia melayani Twilight City dan menjadi bawahanmu. Saat dia mengatakan itu, dia meletakkan tangan kanannya di dadanya dan berlutut dengan satu lutut. Dia menundukkan kepalanya yang awalnya terangkat tinggi. Ding gelombang unit pahlawan Adele Thorin telah ditaklukkan oleh karismamu dan bersedia tunduk padamu. Apakah kau menerimanya? Richard mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh. Adele Thorin, atas nama penguasa Twilight City, aku menerima kesetiaanmu. Mulai hari ini dan seterusnya, kau adalah anggota Twilight City. Mulai sekarang, Twilight City bersamamu. Kau tidak akan sendirian lagi. Aku akan selalu menjadi pelindungmu yang terkuat. Saat dia berbicara, Richard mengulurkan tangan untuk membantu Adele berdiri. Pada saat ini, mata gadis itu memerah. Dia berdiri dan berkata dengan tegas kepada Richard, Tuan Richard, bahkan jika aku harus mengorbankan hidupku, aku akan melindungi kemuliaanmu. Aku akan melindungi Twilight City. Richard tersenyum. Kalau begitu, mari kita bangun Twilight City bersama. Dia berhenti sejenak. Nada suaranya serius. Tanda seru. Adele, aku telah resmi menunjukmu sebagai kepala toko pandai besi di Twilight City. Meskipun kita hanya memiliki satu toko pandai besi dan beberapa pandai besi dasar, aku yakin kamu dapat membangun semuanya. Hanya pandai besi tingkat lanjut yang dapat mengaktifkan fungsi penelitian, dan saat itulah pahlawan peringkat A ini akan menunjukkan kehebatannya. Adele mengangguk dengan ganas. Tuan Richard, aku akan melakukan yang terbaik. Richard mengangguk sedikit. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata dengan lembut. Tim pencari seharusnya kembali sore ini. Dia tidak melanjutkan karena tidak ada yang tahu apakah tim pencari telah menemukan ayahnya. Mata Adele menampakkan sedikit harapan, tetapi juga ada sedikit rasa sakit. Jika aku tidak bertanya, para prajurit penghuni itu masih hidup. Richard melambaikan tangannya. Jangan salahkan dirimu sendiri. Ketika kami merekrut anggota tim pencari, mereka semua mengajukan diri. Dan itu bukan hanya untukmu. Kerabat dan teman-teman penghuni lainnya hilang di padang pasir. Mereka juga perlu dicari. Bahkan tanpa ayahmu, aku akan tetap mengirim tim pencari. Kata-kata ini jujur. Padang pasir itu terlalu tandus, dan biasanya tidak akan ada pengungsi yang muncul. Bahkan jika Adele bukan pahlawan, dia akan tetap mengirim orang untuk mencari para pengungsi itu. Jika Twilight City ingin berkembang, populasinya harus cukup. 1. Kata-kata ini menyentuh Adele. Menurutnya,
Inilah yang secara khusus dikatakan Richard untuk menghiburnya. Lord Richard, melihat matanya yang besar dan berair, Richard melambaikan tangannya dan menyelanya. Tidak perlu bicara lagi. Pergi dan rapikan toko pandai besi dulu. Mereka akan kembali malam ini. Dan jika Anda tidak dapat menemukannya sekali, Anda dapat menemukannya untuk kedua atau ketiga kalinya. Pasukan di tanganku akan menjadi semakin kuat. Pada saat itu, aku dapat mengirim lebih banyak pasukan untuk memastikan keselamatan tim penjelajahan. Baru saat itulah Adele merasa tenang. Setelah membungkuk, dia meninggalkan rumah bangsawan dengan antisipasi dan gentar. Karena Adele memiliki bakat garis keturunan yang kuat, ayahnya juga seharusnya tidak lemah. Dia bahkan mungkin menjadi pahlawan kedua. Namun, tidak mudah untuk menemukan orang di padang pasir yang luas. Untungnya, penduduk Twilight City tidak akan tersesat di padang pasir. Richard menatap aula yang kosong dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak terburu-buru untuk pergi. 2 jam kemudian, perisai pelindung akan rusak. Richard takut tragedi akan terjadi. Setelah berpikir sejenak, dia berjalan keluar pintu dan mulai membuat rencana tindakan. Pertama, dia menyebarkan 3,5 tim mumi di sekitar Twilight City untuk waspada. Jika mereka menghadapi bahaya, mereka bisa memberinya peringatan. Pada saat yang sama, dia mengirim 13 prajurit kalajengking untuk melindungi keamanan hutan zaitun Rusia. Lebah mahkota gurun dan kelinci naga api adalah harta karun kelas atas. Tidak ada yang bisa salah. Akhirnya, dia memerintahkan semua penduduk untuk kembali ke wilayah itu dan pergi setelah makan siang. Meskipun mereka tidak mengerti maksud Richard, tidak ada penduduk yang mendengar perintah itu yang keberatan. Setelah dia melakukan semua yang perlu dilakukan, Richard kemudian menunggu dengan tenang. 2 jam terasa lebih lama dari 1 abad. Untuk pertama kalinya, dia merasa waktu berlalu begitu lambat. Akhirnya, pemberitahuan sistem menyala ketika mencapai pukul 12. Ding gelombang perisai perlindungan telah rusak. Selamat, mulai sekarang, Anda bebas menjelajahi dunia ini. Tidak ada lagi batasan. Namun, harap perhatikan bahwa wilayah Anda dapat diserang oleh tentara liar, penduduk asli, atau penguasa yang bermusuhan kapan saja. Harap lindungi dan perkuat wilayah Anda dan penduduknya. Saya berharap Anda abadi dalam persaingan mematikan dari 10.000 ras untuk hegemoni. Setelah pemberitahuan sistem berbunyi, Richard merasakan sesuatu yang halus telah terjadi pada tubuhnya. Tampaknya tidak ada kerenggangan antara dirinya dan dunia ini. Bahkan napasnya menjadi sangat nyaman. Dia merasa nyaman setelah melepaskan semacam tindakan pengamanan. Apakah dia sepenuhnya terintegrasi ke dalam dunia ini? Suasana hati Richard sedikit rumit. Dia membuka forum chat dengan sedikit kerumitan. Detik berikutnya, para pemain patung pasir segera membuat suasana hatinya lebih baik. Gao gelombang bunuh. Aku, Long Aotian dari game, era cemerlang, bersumpah untuk menginjak-injak dunia ini di bawah kakiku. Peri perempuan, sucubus, putri manusia, ibu bertelinga binatang dari ras binatang, ras putri duyung, dan vampir mayat hidup, semuanya menungguku. Aku ingin menaklukkan harem besar dan mengendalikan 3.000 ras berbeda di malam hari. Saudara peri, manusia binatang, manusia darah, putri manusia, semua menungguku. Aku ingin tidur dengan kalian semua. Sial, selaputku, perisai perlindunganku rusak. Sial, aku baru saja menyinggung sekelompok bandit kemarin, dan mereka bahkan mengirim orang untuk menyelidiki wilayahku pagi ini. Tolong, sekelompok besar beruang berjarak 1.000 meter dalam garis lurus dari wilayahku. Apa yang harus kulakukan? Beberapa hari yang lalu, aku mengandalkan kekebalanku untuk terus-menerus memikat mereka ke sisi wilayahku untuk memburu mereka. Beruang-beruang itu membuatku gila selama 2 hari terakhir ini. Apa yang harus kulakukan tanpa perisai perlindungan? Siapa yang bisa menyelamatkanku? Aku rela menyerahkan semua yang kumiliki. Aku akan memberikan apapun yang kau inginkan. Apakah kau ingin memobilisasi puluhan juta pasukan untuk meratakan dataran, menaklukkan kota, menaklukkan tanah, dan naik takhta sebagai raja? Apakah kau ingin dikelilingi wanita cantik dan memiliki 3.000 anggota harem? Ngobrol pribadi denganku dan beli hack game, Shining Era. Berikan cheat pada hidupmu. Apakah ada seseorang dari kerajaan singa? Ada banyak serigala di luar wilayahku. Aku sangat takut. Bisakah kau memberiku beberapa sumber daya untuk merekrut tentara? Jika kau dekat, kau bisa offline.
Aku akan memberimu harga spesifiknya secara pribadi. Aku tidak menyangka bahwa saudaraku di ibu kota suatu hari akan sampai pada titik tidak punya makanan untuk dimakan. Penduduk wilayahku baru saja memberontak, tetapi hatiku tidak goyah. Karena mereka memberontak karena tidak ada makanan, mereka pikir aku telah menyembunyikan makanan. Hehe, mereka pasti tidak tahu. Mereka benar-benar menebak dengan benar. Hahaha, aku akan membuat kalian kelaparan, bajingan, sampai mati. Mengapa aku harus memberimu makanan yang telah aku hasilkan dengan kerja keras? Kalian hanya memutar mata dan bergabung dengan wilayahku. Dan aku harus memberimu makan. Mengapa? Hak apa yang kalian miliki untuk diberi makan olehku? Aku akan pergi ke neraka. Aku akan membuat orang yang tidak tahu terima kasih mati kelaparan. Saudara-saudara, aku baru saja bertemu dengan altar iblis. Dia berkata bahwa jika aku menawarkan jiwa 10 penduduk, dia akan menggunakan keterampilan sebagai gantinya. Ketika aku mendengar itu, aku meledak. Ada hal yang sangat bagus. Para idiot itu tidak membuatku lelah sampai mati. Pada saat itu, saya kembali ke wilayah saya dan menipu semua penduduk untuk datang ke altar. Saya memberikan semua orang kepada iblis dan menukarnya dengan 12 keterampilan. Hahaha, ini terlalu mengagumkan. Karena apa yang saya lakukan, saya telah memperoleh garis keturunan iblis tingkat menengah. Saya katakan kepada Anda tidak bisa membiarkan para idiot itu lolos begitu saja. Jika Anda harus kejam, maka kejamlah. Richard memiliki pikiran yang lebih mendalam. Setelah menonton untuk waktu yang lama, ekspresi Richard menjadi menarik. Tindakan para pemain patung pasir ini sungguh mengejutkan. Beberapa tidak ingin membesarkan penduduk, jadi mereka mengorbankan orang-orang mereka kepada iblis dengan imbalan kekuatan. Beberapa dengan sengaja menyembunyikan makanan mereka untuk membuat penduduk kelaparan. Beberapa bahkan menjual penduduk kepada para budak seperti babi. Dia bahkan melihat seorang pria menjual wilayahnya langsung ke penduduk asli dengan imbalan banyak sumber daya. Setelah itu, dia dengan senang hati pergi ke kota NPC untuk membeli rumah. Segala macam trik membuat Richard merasa seperti melihat dunia baru. Seperti yang diharapkan darimu, patung pasir, pukul 1 siang. Setelah Richard memastikan bahwa perisainya rusak dan tidak ada situasi yang mengancam di sekitarnya, dia merasa lega. Namun, mulai hari ini dan seterusnya, Twilight City tidak akan dapat memindahkan semua pasukan seperti sebelumnya. Tidak ada satupun yang tersisa. Di masa depan, harus ada cukup pasukan untuk menjaga wilayah itu. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan tahu seseorang telah mencuri kristal itu ketika dia keluar. Tanda seru. Setelah memikirkannya, Richard mengirim 10 dari 35 mumi yang diperban untuk melindungi tim pencarian dan penyelamatan. Saat ini, dia masih memiliki 25 yang tersisa. Richard hanya meninggalkan semua mumi yang diperban untuk menjaga wilayahnya. Hari ini, aku harus berburu cukup makanan dengan imbalan sumber daya. Twilight City membutuhkan sejumlah besar pasukan untuk bertahan. Kurangnya pertahanan di belakang memberinya banyak tekanan. Aku harus membunuh gelombang tentara lainnya. Setelah membuat rencana, dia tidak menunda. Dia membawa 10 Firaun terkutuk, 13 prajurit kalajengking, dan 10 prajurit mayat hidup. Dengan total 33 orang, 3 tim kecil meninggalkan wilayah itu. Dia terus menjelajahi wilayah timur hari ini. Dia benar-benar ingin menghancurkan tambang emas berukuran sedang itu jika ada cukup banyak prajurit mayat hidup. Sayangnya, dia hanya memiliki 1 pasukan. Menghadapi setidaknya 3 kelompok raksasa setengah logam, dia masih merasakan banyak tekanan. Lebih baik bermain aman. Dengan target yang jelas dalam pikirannya, Richard bergerak sangat cepat. Setelah prajurit mayat hidup bintang 3 langkah bergabung, pertempuran memindai peta menjadi jauh lebih mudah diatur. Prajurit kalajengking bertindak sebagai perisai daging baris depan, mengutuk Firaun untuk memberikan kutukan, dan menggunakan crowd control untuk melumpuhkan gerakan musuh. Prajurit mayat hidup melemparkan tomahawk dalam jarak 30 meter. Dari 21 hingga 30 meter, meningkatkan kerusakan sebesar 60%. Ada peluang 30% untuk memicu eksekusi jiwa untuk membunuh musuh. Melawan prajurit level rendah, meskipun tidak memicu soul execution, ia tetap dapat membunuh musuh karena mengandalkan fitur yang berlebihan untuk meningkatkan kerusakan hingga 60%. Prajurit mayat hidup menjadi alat pembunuh utama di tangan Richard. Ketika ia menemukan titik kumpul prajurit di alam liar,
ia akan langsung pergi ke sana dan menghabisinya. Baru pada pukul 6 sore Richard memutuskan untuk mengakhiri pemindaian peta hari itu. Ding gelombang Anda telah memerintahkan pasukan Anda untuk mengalahkan sekelompok kelinci bergigi gergaji. Anda telah memperoleh kemenangan dalam pertempuran mini. Anda telah memperoleh 40 poin pengalaman. Ding gelombang Anda telah memerintahkan pasukan Anda untuk mengalahkan sekelompok iblis bermata satu. Anda telah memperoleh kemenangan dalam pertempuran mini. Anda telah memperoleh 80 poin pengalaman. Ding, Richard melirik pemberitahuan sistem. Ada lebih dari 30 pemberitahuan. Dengan kata lain, mereka telah membunuh setidaknya 600 hingga 700 tentara di alam liar hari ini. Pengalaman pada panel statusnya telah meningkat menjadi 1.600. Kemajuan naik level hingga 5.000 poin telah meningkat dengan selisih yang besar. Namun, sangat disayangkan bahwa sebagian besar tentara di alam liar ini adalah humanoid dan tidak dapat dimakan. Namun, karena banyaknya pembunuhan, ia juga memperoleh banyak mangsa, seperti kelinci gigi gergaji, tikus ekor panjang, dan unta bertanduk banteng. Kemudian, sistem tidak dapat lagi menampung 10 meter kubik ruang. Richard memburu mereka sekali dan menjualnya di pasar sebagai sumber daya. Penjualan makanan yang intensif ini kembali menyebabkan sekelompok besar pemain tuan tanah berdiskusi dengan panas. Itu karena ada banyak sekali elit bintang 2 dan elit bintang 3 yang memangsa pasar. Beberapa penjualan makanan skala besar Richard telah menyebabkan dia menjadi orang penting di hati banyak orang. Banyak orang menebak seberapa kuat King Qiu. Sumber daya pada panel atribut telah mencapai 30.000 unit, dan ruang sistem masih penuh. Richard, yang telah menuai panen yang melimpah, merasa puas saat dia bersiap untuk kembali ke wilayahnya. Namun, jumlah pasukan lapangan yang aku temui hari ini cukup tidak biasa. Sepertinya lebih banyak dari beberapa hari sebelumnya digabungkan. Setelah berpikir sejenak, dia langsung membuka obrolan forum. Dia menemukan bahwa banyak pemain juga membicarakan masalah ini. Apa yang terjadi hari ini? Mengapa ada begitu banyak pasukan lapangan secara tiba-tiba? Di tempat yang aku bersihkan terakhir kali, pasukan lapangan baru muncul. Sial, pasukanku hampir kelelahan. Tidakkah kamu tahu hari apa hari ini? Ini hari Senin. Tempat berkumpulnya pasukan untuk berbagai jenis prajurit di alam liar telah disegarkan. Sial, benar-benar ada hal seperti itu. Sial, aku hampir lupa bahwa aku berada di dunia permainan. Sial, ada portal satu arah tidak jauh dari wilayahku. Itu adalah ruang bawah tanah. Dan ruang bawah tanah itu adalah ruang bawah tanah bintang 3. Saudara-saudara, aku akan menjadi kaya. Tunggu aku masuk dan melihat perolehanku. Richard tertegun. Dia akhirnya mengerti. Setiap hari Senin, pasukan di alam liar akan menyegarkan. Dia menatap langit biru tak berawan. Dunia ini mengasyikkan. Tepat saat dia menghilangkan keraguan di hatinya, beberapa prajurit kalajengking yang bertanggung jawab atas tim pencari di depan bergegas kembali. Tuan, kami menemukan titik sumber daya. Richard mengangguk dengan ekspresi tenang. Panen dari titik sumber daya terlalu kecil. Pada tahap awal, itu tidak dapat dibandingkan dengan berburu. Selain itu, gurun terlalu tandus, dan jumlah titik sumber daya sangat sedikit. Minggu ini, Richard menemukan 4 titik sumber daya. Selain tambang emas berukuran sedang, yang lain tidak menarik minatnya. Seseorang dapat menghasilkan banyak uang di daerah yang makmur dengan menempati titik sumber daya, tetapi di Twilight City, melakukan hal itu hanya dapat membuat penduduk mati kelaparan. Tetapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Bawa aku ke sana. Mereka memanjat bukit pasir yang menjulang tinggi setelah memimpin pasukan maju sejauh 200 meter. Dia mengikuti arahan prajurit kalajengking dan melihat ke dasar bukit pasir. Sebuah area yang ditutupi dengan biji menarik perhatiannya. Biji berkilau yang tak terhitung jumlahnya memantulkan cahaya sebening kristal di bawah matahari terbenam. Itu seperti area kerikil yang pecah itu bertatahkan berlian yang tak terhitung jumlahnya. Itu menarik perhatian. Apa ini? Ketika Richard melihat pemandangan yang tidak biasa ini, dia membuka panel atributnya dengan penuh minat. Tambang batu permata, level, miniatur, cadangan, 100 unit, output maksimum, 21 unit per minggu. Kapasitas, minimal 3 orang, maksimal 10 orang. Deskripsi, poin sumber daya langka, batu permata dapat ditambang setelah pendudukan. Sumber daya langka, tambang batu permata. Matanya berbinar, dan
Semangatnya yang sedikit lelah langsung ceria. Sumber daya langka tidak dapat dibandingkan dengan sumber daya biasa seperti tambang kayu dan besi. Tidak hanya outputnya rendah, tetapi juga langka. Benda ini memang hal yang baik, mata uang keras tingkat tinggi. Orang bisa tahu betapa berharganya tambang karena hanya memiliki 100 unit cadangan. Selain itu, cetak biru untuk altar pahlawan masih di tangannya. Cetak biru berharga yang diperoleh dari kamar dagang bunga ekor Phoenix ini selalu kekurangan sumber daya langka untuk konstruksi. Richard menekan kegembiraan di hatinya dan mengalihkan pandangannya ke para prajurit yang menjaga tambang batu permata. Untuk menduduki tambang, pertama-tama dia harus menyingkirkan monster liar ini. Mereka adalah sekelompok makhluk luar biasa. Dua tanduk kambing di kepala mereka lebih tajam dari tombak. Punggung mereka sedikit terangkat. Sederet selaput plastik seperti sirip tumbuh di tubuh mereka, dengan sederet duri tajam di tengahnya. Tubuh bagian atas mereka telanjang dan mereka mengenakan celana panjang longgar berlipit dari kulit binatang. Otot-otot di tubuh mereka menonjol seperti bisa meledak dengan kekuatan menghancurkan gunung dan batu kapan saja. Monster bertanduk kambing ini memegang palu raksasa bergagang panjang di tangan mereka. Bagian depan palu raksasa itu datar, dan sisi lainnya adalah bilah tajam berbentuk lengkung yang menonjol. Sepasang mata merah milik lawan bahkan lebih menarik perhatian dan berkedip-kedip dengan kekejaman. Kebrutalan mereka dapat membuat orang merasakan hawa dingin di hati mereka. Monster-monster ini tidak lemah. Richard mengangkat alisnya dan membuka panel atribut. Monster kambing iblis. Level 4. Potensi, langka 2 bintang, monster kambing iblis. Level 4. Potensi, langka 2 bintang. Keahlian, fisik kuat peringkat D, kekuatan meningkat sebesar 50%, kecepatan pemulihan stamina meningkat sebesar 50%. Serangan berat peringkat D, saat mengayunkan palu raksasa, serangan berikutnya dapat melepaskan kekuatan 200% setelah mengisi daya selama 3 detik. Tanda seru, darah iblis peringkat D, semua atribut meningkat sebesar 30%, stamina meningkat sebesar 50%. Bakat ras, mampu melahap batu permata dan cepat pulih dari cedera. Iblis belenggu, ketika jumlah iblis lebih besar dari 10, kekuatan meningkat sebesar 10%. Ketika jumlah orang lebih besar dari 20, kekuatan meningkat sebesar 20%. Ketika jumlah orang melebihi 30, kekuatan meningkat sebesar 30%. Serangan tersebut memiliki fitur penghancur diaktifkan. Deskripsi, menikmati kegembiraan saat kepalanya dihantam palu raksasa. Wow, langka 2 bintang. Terlebih lagi, jumlah monster kambing melebihi 4 tim. Apakah perlu menggunakan kekuatan yang begitu solid untuk menjaga titik sumber daya langka tingkat miniatur? Bukankah itu akan dijaga oleh pasukan tingkat langka jika itu adalah miniatur? Richard tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah pada kesulitan berurusan dengan sumber daya langka. Namun, setelah dia melihat atribut monster kambing beberapa kali, dia menyerah pada gagasan untuk mundur. Meskipun atribut monster kambing itu tidak buruk, mereka tidak memiliki dua karakteristik penting dari kekebalan kutukan dan kematian instan, eksekusi jiwa. Terlebih lagi, pihak lain hanya memberikan kerusakan fisik. Transformasi pasir. Richard menoleh untuk melihat prajurit mayat hidup di sampingnya. Dia membuat keputusan. Semuanya, bersiaplah untuk bertempur. Prajurit kalajengking akan berdiri di garis depan untuk mencegah musuh melewati kalian. Firaun terkutuk akan mengucapkan mantra terakhir. Setelah musuh lolos dari garis pertahanan prajurit kalajengking, gunakan keterampilan untuk segera mencegah pergerakan mereka. Prajurit mayat hidup, kalian adalah kekuatan utama. Berdirilah 20 meter di belakang prajurit kalajengking. Begitu musuh melangkah ke dalam jarak 30 meter, segera luncurkan serangan. Mumi yang diperban dan prajurit kalajengking keduanya adalah prajurit tingkat elit. Hanya prajurit mayat hidup yang memiliki kekuatan pertempuran tingkat langka. Itu juga merupakan kunci kemenangan dalam pertempuran ini. Suara dingin Richard dipenuhi dengan semangat juang. 4 tim kecil prajurit tingkat langka. Itu adalah pertempuran yang sulit. Dia berdiri bersama dengan Firaun terkutuk dan secara pribadi memimpin pertempuran. Serang. Dengan perintah, para prajurit kalajengking dengan capit besi raksasa dan ekor kalajengking melengkung berjalan menuruni bukit curam selangkah demi selangkah. Prajurit mayat hidup, yang mengenakan baju besi seluruh tubuh dengan pola mandala hitam, mengikuti dari dekat. Akhirnya, ia mengenakan mahkota warna-warni,
memegang tongkat hitam, dan tubuhnya mengerut saat ia mengutuk Firaun. Ia memiliki kendali daging dan hasil kerusakan. Segitiga besi ini sangat menarik. Monster kambing di tambang batu permata segera menyadari sesuatu yang aneh, dan ekspresi santai mereka tiba-tiba menjadi waspada. Otot lengan mereka menegang saat mereka mencengkeram erat palu raksasa bergagang panjang. Mata merah darah mereka mulai memancarkan niat dingin saat mereka melihat pasukan Twilight City yang mendekat dengan niat membunuh yang menakjubkan. Seekor monster kambing tidak bisa lagi menahannya dan tiba-tiba meraung ke langit. Raungan seperti binatang bergema di tanah pasir kuning. Prajurit mayat hidup terkutuk dan mumi yang diperban, kau berani memprovokasi iblis besar. Kau sedang mencari kematian. Pemimpin monster kambing iblis mengayunkan palu raksasanya yang panjang dengan ganas dan menunjuk ke arah pasukan yang menyerbu turun dari bukit pasir. Bunuh! Dengan raungan yang keras, puluhan monster kambing itu tidak ragu-ragu. Semua menyerbu ke arah prajurit kalajengking. Mereka ingin menghancurkan prajurit mayat hidup ini. Sasa, kuku-kuku monster kambing itu menginjak pasir. Itu menyebabkan pasir halus berhamburan. Puluhan monster kambing itu menyerbu secara bersamaan, yang segera menyebabkan pasir naik lebih dari 10 meter tingginya. Debu mengepul di belakang mereka. Bukit pasir itu hanya setinggi 70 hingga 80 meter. Setelah mereka maju sepertiga jalan, para prajurit kalajengking itu tiba-tiba berhenti. 13 prajurit kalajengking membuka capit mereka yang dapat dengan cepat menghancurkan baja seperti perangkap bagi binatang buas. Mereka menunggu binatang buas itu masuk ke dalamnya. 10 prajurit mayat hidup memegang gagang kapak. Kekuatan jiwa mereka meledak, dan cahaya biru samar meluap dari helm tanduk sapi. Firaun terkutuk itu mengangkat tongkatnya, dan mantra di mulutnya bergema pada saat ini. 30 meter, 20 meter, 10 meter. Musuh semakin dekat. Prajurit mayat hidup itu mengeluarkan raungan marah ketika 7 atau 8 monster kambing pertama melangkah dalam jarak 10 meter dari prajurit kalajengking. Dan tubuhnya seperti pegas yang diregangkan hingga ekstrim. Ia meledak dengan kekuatan paling vitalnya. Raungan peringkat D, kekuatan serangan meningkat sebesar 50% setelah meraung. Hah! Prajurit mayat hidup itu melemparkan kapak di tangannya, dan rantai di lengannya bergetar. Suara udara yang kuat terkoyak menembus gendang telinga seseorang. Kapak perang itu mengeluarkan sederetan hantu di udara. Monster kambing di depan tidak menyangka prajurit mayat hidup dengan kapak perang di tangannya akan menjadi penyerang jarak jauh. Kedua belah pihak saling mendekat, dan para prajurit kalajengking kembali menarik perhatian mereka. Ketika kapak perang itu merobek langit dan datang ke arah monster kambing, sudah terlambat untuk menghindar. Tebas, suara bilah tajam yang mencabik daging terdengar. Lengan monster kambing itu langsung terpotong menjadi 2. Darah segar menyembur keluar seperti pipa air yang meledak. Di bawah inersia yang kuat, kapak perang yang tajam itu masih terbang mundur setelah memotong lengan monster kambing itu. Setelah mencapai batasnya, prajurit mayat hidup itu menarik rantainya. Kapak perang itu terbang mundur karena kekuatan itu. Monster kambing dengan lengan yang patah masih menahan erosi rasa sakit yang hebat. Tiba-tiba, ia merasakan sakit yang luar biasa di punggungnya, dan kemudian rasa sakit itu menyebar ke dadanya. Ia tanpa sadar melihat ke bawah, dan kapak perang tajam yang berlumuran darah muncul di pupilnya. Sebelum sempat berpikir, ia merasakan kekuatan di tubuhnya terkuras habis dalam sekejap. Matanya berubah hitam, dan ia kehilangan kesadaran. Serangan ini tidak memicu eksekusi jiwa, tetapi meskipun demikian, ia mengandalkan daya mematikan yang mengerikan untuk membunuh monster kambing bintang 2 yang langka itu dengan paksa. Prajurit mayat hidup yang melemparkan kapak perang itu dapat meledak dengan kekuatan serangan yang melampaui levelnya dalam jarak 10 hingga 30 meter. Ia sangat perkasa. Sementara itu, 10 prajurit mayat hidup menyerang pada saat yang sama. Dari 8 monster kambing, hanya 1 yang berhasil menghindar. Yang lainnya semuanya terkena kapak perang itu. Peluang eksekusi jiwa sebesar 30% dengan cepat menyebabkan kedua monster kambing itu jatuh ke tanah dan mati. Sebelum mereka bahkan dapat menyentuh prajurit kalajengking itu, mereka telah menemui ajal. Meskipun monster kambing lainnya mencoba yang terbaik untuk melawan, di bawah kendali prajurit mayat hidup yang berlebihan, mereka tetap mati satu persatu. Semua ini terjadi terlalu cepat. Hanya butuh beberapa tarikan napas waktu.
Monster kambing di belakang hanya melihat cahaya dingin kapak perang yang terpantul oleh cahaya matahari terbenam yang menyilaukan. Sejumlah besar rekan mereka tumbang. Darah segar mewarnai gurun menjadi merah. Namun, pemandangan ini tidak membuat monster kambing lainnya takut. Sebaliknya, mereka semakin merangsang saraf mereka. Mata mereka yang awalnya merah tampak meneteskan darah saat ini. Bunuh, mengayunkan palu raksasa untuk menyerang ke depan. Mereka ingin mencabik-cabik prajurit mayat hidup ini. Babak pertama tabrakan berakhir dengan cepat. Para prajurit mayat hidup berakhir dengan kemenangan telak, tetapi mereka belum mengambil kapak perang mereka. Kelompok kedua monster kambing telah menyerang maju dan bertarung dengan para prajurit kalajengking. Palu raksasa di tangan mereka mengandung kekuatan yang mengerikan. Mereka bersumpah untuk menghancurkan para prajurit mayat hidup ini. Tanda seru, hus! Seekor monster kambing tiba-tiba menghantam para prajurit kalajengking di depannya. Serangan palu ini bahkan membuat para prajurit kalajengking merasakan bahaya yang mematikan. Capit raksasa itu menutup dan langsung menghalangi di depannya. Dentang, saat kedua belah pihak bertabrakan, percikan api berterbangan ke segala arah. Itu seperti seorang pandai besi yang dengan kuat menempa sepotong besi merah membara. Monster kambing itu satu kepala lebih pendek dari prajurit kalajengking, tetapi kekuatan ledakannya membuat prajurit kalajengking itu mundur 3 langkah. 8 kakinya terbenam di pasir kuning. Itu ganas dan kuat. Prajurit kalajengking, yang belum pernah bertemu lawan dalam pertempuran jarak dekat, sekarang berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan di hadapan monster kambing bintang 2 yang langka. Kesenjangan satu level membuka celah kekuatan di antara kedua belah pihak. Namun, para prajurit kalajengking tidak takut meskipun monster kambing mengalahkan mereka. Tidak peduli bagaimana monster kambing menyerang mereka, mereka meraung dan mempertahankan garis pertahanan di depan mereka. Pertarungan itu sangat intens. Ucapkan mantramu dan kendalikan situasi. Iblis lain akan menerobos garis pertahanan prajurit kalajengking. Ketika Richard memberi perintah, Firaun terkutuk, yang telah bersiap, mengangkat tongkat kayunya yang layu. Cahaya gelap melintas di langit. Kutukan Firaun peringkat E, setelah mengucapkan kutukan pada musuh, musuh akan jatuh ke dalam kondisi lemah, semua atribut berkurang 20%. Menghabiskan 20 mana, waktu cooldown, 5 menit. Kata-kata kutukan, kendalikan musuh. Setelah mengucapkan 2 kutukan berturut-turut, monster kambing iblis yang telah menyerang dengan ganas langsung merasakan kekuatannya turun drastis. Bahkan kecepatan mengayunkan palu raksasa menjadi lamban. Beberapa bahkan terhenti, yang memungkinkan prajurit kalajengking untuk menyerang. Pada saat ini, monster kambing akhirnya menemukan Firaun terkutuk di belakangnya. Namun, 2 garis pertahanan di depannya sekuat batu, tidak dapat dihancurkan. Satu-satunya penyesalan adalah Firaun terkutuk hanya memiliki 1 tim kecil, dan monster kambing masih memiliki 3 tim kecil yang tersisa. Itu tidak dapat sepenuhnya mengendalikannya. Kaca gelombang. Monster kambing tanpa kutukan itu meledakkan kekuatannya hingga batas maksimal dan langsung menghantam capit raksasa prajurit kalajengking itu. Capit prajurit kalajengking yang dapat merobek baja itu menunjukkan retakan yang tak terhitung jumlahnya, seperti kaca yang jatuh ke tanah. Monster kambing itu melanjutkan pengejarannya. Sambil meraung marah, ia mengayunkan palu raksasanya sekali lagi. Ia ingin menghancurkan kalajengking terkutuk ini menjadi berkeping-keping. Krak, serangan yang dapat menghancurkan batu-batu besar itu langsung menghancurkan capit raksasa itu menjadi berkeping-keping dan meledakkan pasir dan kerikil yang memenuhi langit. Palu raksasa itu tidak kehilangan sisa kekuatannya dan langsung menghancurkan dada prajurit kalajengking itu. Monster kambing itu tidak menunjukkan sedikitpun kegembiraan atas hasil yang mengesankan itu karena ia merasa seperti telah memukul kapas dengan palunya. Palu raksasa itu tidak melepaskan kekuatan besar dan tidak dapat ditahan. Itu menyebabkan pusat gravitasi kehilangan keseimbangan. Monster kambing itu terhuyung beberapa langkah dan hampir jatuh ke tanah. Transformasi pasir, itu adalah keterampilan menyelamatkan nyawa lagi. Prajurit kalajengking itu, yang dadanya telah pulih dengan cepat, mengeluarkan raungan rendah. Memanfaatkan kesempatan langka ini, ia mengayunkan capit besi utuh di tangan kirinya. Kail besi itu, seperti kail tukang daging yang digunakan untuk menggantung ternak, langsung dipaku ke tubuh monster kambing itu. Dengan tarikan yang kuat, luka yang berlebihan merobek tubuh monster kambing itu. Pada saat yang sama, ekor kalajengking berbisa di belakang monster kambing itu juga menusuk seperti kilat. Puci,
Ia langsung menusuk bahu monster kambing itu, dan racun itu mengalir deras ke tubuhnya. Situasinya berubah dalam sekejap itu. Hidup dan mati dipertaruhkan. Di bawah tekanan monster kambing itu, para prajurit kalajengking itu mulai berubah menjadi pasir. Para monster kambing itu, yang hanya memberikan kerusakan fisik, mengamuk dan menghancurkan para prajurit kalajengking itu. Mereka segera berubah menjadi tikus yang menggigit kura-kura, tanpa tempat untuk menggigit. Serangan mereka, yang dapat menghancurkan tembok kota, tidak dapat melakukan apapun terhadap para prajurit kalajengking itu, yang kebal terhadap 99% kerusakan fisik. Hus, hus. Setelah prajurit kalajengking itu berubah menjadi pasir, suara kapak perang menembus udara dan meraung lagi. Boom! Jarak lebih dari 20 meter begitu dekat sehingga bahkan sebelum monster kambing itu dapat melihat kapak perang dengan jelas, ia sudah dapat merasakan sakit yang tajam di tubuhnya. Eksekusi jiwa, ia jatuh ke tanah dan mati. Setelah berubah menjadi pasir, prajurit kalajengking itu dengan paksa menahan monster kambing itu. Sementara itu, Firaun terkutuk itu menggunakan skill crowd control-nya untuk melumpuhkan gerakan monster kambing. Dengan kerja sama pasukan lain, para prajurit mayat hidup itu sangat menikmati pembunuhan. Selain itu, pada jarak 20 hingga 30 meter, ada peluang 30% bagi soul execution untuk dipicu. Ini dengan cepat mengurangi jumlah monster kambing. Ketika prajurit mayat hidup itu membunuh monster kambing terakhir, pertempuran sengit dengan prajurit mayat hidup itu berakhir sebagai inti utama dari hasil kerusakan. Ding gelombang pasukanmu telah melenyapkan sekelompok monster kambing dan memperoleh kemenangan dalam pertempuran mini. Kamu telah memperoleh 200 poin pengalaman. Ding gelombang para prajurit mayat hidup telah membunuh sejumlah besar musuh. Level telah ditingkatkan. Level saat ini, 4. Setelah Axe of the Dead mencapai level 4, peningkatan itu menyegarkan semua skill, dan aura mereka menjadi intens. Richard dapat melihat dengan jelas dari belakang. Kecuali bahwa para prajurit kalajengking itu membunuh 3 atau 4 monster kambing, para prajurit mayat hidup itu telah membunuh semua musuh yang tersisa. Kekuatan pertempuran yang ditunjukkannya membuatnya merasa gembira. Meskipun pertempuran hari ini telah menghancurkan puluhan titik kumpul pasukan, itu semua adalah level elit dan biasa, jadi tidak ada cara untuk mengukur kekuatan sebenarnya dari prajurit mayat hidup. Pada saat ini, menghadapi prajurit level langka, prajurit mayat hidup masih menunjukkan dominasinya yang mutlak. Itu membuatnya merasa bersemangat. Ini adalah jenis pasukan yang layak untuk usahanya. Setelah monster kambing itu mati, senjata di tangannya dengan cepat membusuk dan terkorosi. Itu adalah aturan permainan, era cemerlang. Setelah prajurit yang direkrut dari sarang pasukan itu mati, senjata dan peralatan akan kehilangan kekuatannya dan dengan cepat rusak. Richard mengabaikan semua ini dan dengan senang hati melangkah ke tambang batu permata di bawah bukit pasir. Batu permata yang berkilauan tertanam di celah-celah batu. Di bawah matahari terbenam, mereka tampak cantik dan berwarna-warni. Tidak heran naga dan gadis menyukai benda-benda berkilau ini. Mereka cukup cantik. Aku harus meminta para penambang untuk menyimpan batu permata besar. Bagaimana jika aku membutuhkannya di masa depan? Perintah sistem muncul pada waktu yang tepat. Ding gelombang, apakah kamu ingin menempati tambang batu permata? Setelah mengonfirmasi, dia menandai titik ini di peta sistem. Dia hanya perlu menunggu sampai dia kembali dan mengirim seseorang untuk menambangnya. Untungnya, tempat ini hanya berjarak 40 menit dari wilayah tersebut, jadi tidak akan terlalu melelahkan. Dia dalam suasana hati yang baik, dan panennya hari ini tidak buruk. Pertama, targetnya hari ini adalah berburu. Karena monster liar telah muncul, dia memburu mangsa dengan imbalan 30.000 unit sumber daya. Pada saat yang sama, ruang sistem juga terisi. Setelah diproses, Richard memiliki setidaknya 2.000 unit daging. Hanya makanan saja sudah merupakan panen yang cukup. Kedua, dia bisa merasakan kekuatan di tangannya melalui pertarungan langsung dengan monster kambing. Selain itu, dia telah menaikkan level prajurit mayat hidup ke level 4. Akhirnya, dia telah menempati titik sumber daya langka, tambang batu permata. Dia senang. Sambil berpikir, dia mencari-cari di sekitar tambang batu permata. Setelah tidak menemukan harta karun lainnya, Richard tidak tinggal lebih lama lagi. Dia kembali ke wilayah itu dengan sekantong penuh mangsa. Ketika dia kembali ke wilayah itu, langit sudah gelap. Karu menunggu di sini seperti biasa, tetapi secara tak terduga.
Adele juga ada di sana. Selamat malam, Tuan Richard, pembantu dapur sudah menyiapkan makan malam untuk Anda. Juga, tim yang pergi mencari telah kembali. Begitu Karus selesai berbicara, Adele segera maju dan berkata dengan penuh semangat. Terima kasih, Tuan, Richard berkata dengan lembut. Adele, apakah tim pencari kita menemukan ayahmu? Gadis itu menggelengkan kepalanya dengan keras, dan matanya tiba-tiba memerah. Richard tidak mengerti, mengapa dia masih terlihat begitu bahagia hingga menangis. Adele menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan dirinya sebelum berbicara. Tuan Richard, meskipun mereka tidak menemukan ayahku, mereka punya berita tentangnya. Oh, apakah dia diselamatkan oleh orang lain? Benar, ayahku menemukan kamar dagang bunga ekor Phoenix dan telah berangkat ke kota Solan. Ah, ayah ini sangat ambisius. Mengapa dia tidak mencarimu? Seolah melihat keraguan Richard, gadis itu menjelaskan. Kamar dagang bunga ekor Phoenix memiliki harta karun khusus yang dapat menemukan orang hilang di padang pasir, tetapi itu membutuhkan darah kerabat. Baru saat itulah Richard mengerti. Dibandingkan dengan mencari tanpa tujuan di padang pasir, metode ini lebih dapat diandalkan. Onyx telah kembali ke kota Solan. Setelah mereka bertemu, mereka pasti akan memberitahunya tentang keselamatanmu. Adele mengangguk dengan senang dan membungkuk kepada Richard lagi. Jika sebelumnya, aku pasti akan pergi mencari ayahku. Saat dia berbicara, wajahnya memerah. Tapi sekarang, aku adalah anggota Twilight City, bawahanmu. Karena ayahku aman, aku pasti akan bekerja keras untukmu. Richard berpikir keras saat mendengar ini. Jika dia telah menyelesaikan misi perekrutan pahlawan peringkat A dengan cara biasa, dia takut dia sudah gagal. Misi sistem adalah menemukan ayah pihak lain sebelum dia aman dan membawanya kembali ke wilayah itu sehingga Adele bisa tinggal. Kalau tidak, dia akan tetap pergi meskipun mata-mata itu mengetahui ayahnya aman. Lagi pula, mengetahui bahwa ayahnya telah pergi ke kota Solan, dia tidak bisa tinggal di sini sendirian. Dibandingkan dengan ayahnya, yang lebih kritis di wilayah yang tidak dikenalnya, apakah dia perlu memikirkannya? Untungnya, dia menemukan cara lain untuk menyelesaikan misi perekrutan pahlawan terlebih dahulu. Richard memikirkan hal ini. Tampaknya tidak hanya ada satu cara untuk menyelesaikan misi perekrutan pahlawan. Di masa depan, dia mungkin dapat menjelajahi area ini, tidak terbatas pada batas misi.